ini saya sedang menjabat sebagai Corporate HSE Manager di PT Patra Jasa. Saya pengalaman kerja saya 8 tahun di kontraktor pertambangan batubara di PT Dharma Hendra Tbk. Terakhir posisi saya di sana sebagai Head of HSE System Compliance Corporate. Jadi di sini yang menghandle secara korporasinya. Kemudian pendidikan saya lulusan dari Universitas Indonesia. Untuk personal kontaknya teman-teman kalau ada mau diskusi atau segala macam bisa dicek di materi ini juga. Bisa di email, WA, ataupun bisa di LinkedIn. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ke sesi teknik HIRA-DC atau IBPR. Mungkin teman-teman banyak mendengar istilah IBPR atau HIRA-DC, itu adalah istilah yang sama. HIRA-DC istilah dalam singkatan bahasa Inggris, IBPR kita ambil singkatan dari bahasa Indonesianya. Kemudian JSA sama work permit, yang mana lingkungan untuk cakupan diskusi sharing session kita hari ini lebih banyak di area pertambangan dan tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman yang berkecimpung di luar pertambangan silakan untuk nanti menyampaikan diskusi atau bertanya. Yang penting masih seputaran HIRA-DC IBPR, JSA, dan work permit. Dasar referensi yang saya ambil untuk materi kali ini ngambil dari 5 standar untuk terkait kewajiban pelaksanaan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Itu dari SMK 3 PP 50, kemudian dari SMKP dari pertambangan sendiri. Di pertambangan ada sistem manajemen keselamatan pertambangan sendiri yang dikeluarkan dari SDM, kemudian SMK 3 konstruksi, ISO 45001 serta ISO 9001. Semua terkait masalah kewajiban dari suatu organisasi dalam melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Mungkin teman-teman yang udah pernah dapat materi tentang ISO 45001 dan 9001, yang mana frame dari ISO yang terbaru ini semuanya mengangkat perspektif based risk thinking. Jadi di sini teman-teman mungkin akan melihat di semua konten ISO itu akan menemukan action to address risk and opportunities. Jadi di sana untuk menilai risiko serta mengidentifikasi peluang itu menjadi hal yang pokok dalam penerapan sistem manajemen perusahaan dari standarisasi ISO. Baik nanti itu standarnya Enviroka, standarnya keamanan informasi, standarnya safety food, standarnya terkait masalah suap, semuanya itu akan action to address risk and opportunities. Kita langsung masuk ke pembahasan pertama kita terkait masalah IBPR atau HIRA-DC. Kalau kita berbicara IBPR dan HIRA-DC, secara simpel, secara singkatnya itu suatu metode yang digunakan dalam menilai risiko pekerjaan untuk menjadi acuan implementasi K3 dalam suatu pekerjaan. Di sini saya menekankan menjadi acuan implementasi. Ini selalu saya tekankan kepada teman-teman yang sharing sama saya terkait masalah HIRA-DC atau IBPR. Kenapa? Karena banyak aktualnya di beberapa perusahaan yang masih level budaya K3-nya itu masih belum ibarat kata tuh belum terlalu tinggi, levelnya masih pemula. Rata-rata ini HIRA-DC hanya menjadi administrasi persyaratan sertifikasi. Yang penting ada HIRA-DC, ada pemenuhan dari persyaratan dari sertifikasi selesai. Atau mungkin mau tendering sama perusahaan yang besar, harus ada penilaian risikonya dibuatkan sebagai administrasi selesai. Tetapi fungsi utama dari IBPR ini adalah acuan implementasi K3 di dalam pekerjaan. Nah, ini harus teman-teman sebagai praktisi HSE, praktisi K3, harus menekankan ini kepada semua pekerja di area kerjanya. Kan banyak yang perusahaan-perusahaan banyak yang departemen lain itu kan orang K3, orang HSE itu job desk-nya. Bikinlah sendiri. Ya kan itu pemenuhannya dari K3, dari HSE. Nah, itu yang harus kita mulai rubah perspektifnya bahwa IBPR HIRA-DC ini adalah acuan implementasi K3.
Jadi semua implementasi K3 yang di area kerja itu pasti merefer atau mengacu kepada IBPR yang sudah kita susun bersama, bukan disusun sama HSE sendiri. Dalam memahami IBPR, basicnya yang harus kita pahamin dulu adalah terkait bahaya dan risiko. Jangan sampai nih praktisi HSE, praktisi K3, membedakan bahaya sama risiko aja masih kebolak-balik. Ini hal yang sangat lumrah. Kalau saya nih ada anggota baru, anak-anak fresh grad masuk ke perusahaan, masih banyak saya hadapin pemahaman terkait masalah hazard sama risiko ini, bahaya dan risiko, ini masih kebolak-balik nih. Banyak yang menyatakan bahayanya bekerja di ketinggian itu apa sih? Jatuh. Bahayanya. Nah, ini hal-hal yang harus kita luruskan sebagai praktisi dulu. Kalau kita berbicara terjatuh, terpleset, tertusuk, tergores, ataupun tertimpa, itu statusnya udah masuk ke dalam kategori risiko. Sedangkan bahayanya itu apa? Bahaya itu hal-hal yang memunculkan terjadinya risiko yang tadi. Jadi jangan sampai kebolak-balik nih bahaya dan risiko. Apa sih bahayanya berkendara di jalan umum? Bahayanya apa? Bahayanya kecelakaan. Tidak, kecelakaan dan risiko bahayanya itu adalah terkait masalah interaksi dengan pengendara lain. Nah, dalam aspek memahami bahaya, secara umum, teman-teman bisa mengkategorikan mengacu pada kategori 7 kategori bahaya yang ada di area kerja. Bahaya tadi seperti yang saya jelaskan tadi adalah kondisi, keadaan, situasi material dan lingkungan yang dapat mengakibatkan timbulnya suatu kejadian yang tidak diinginkan ataupun insiden. 7 kategori bahaya itu apa aja sih yang umum ada? Yang pertama bahaya fisika, itu teman-teman mungkin udah sering tahu, temperatur, listrik, getaran, pencahayaan, itu semua terkait masalah bahaya fisika. Kemudian ada yang namanya bahaya kimia, debu, asap, gas, kemudian bahan-bahan kimia, itu adalah masuk kategori bahaya kimia. Kemudian bahaya biologi, virus yang saat ini corona yang lagi hits-hitsnya, itu adalah salah satu bahaya yang ada di area kerja kita. Virus, binatang buas, binatang berbisa, kemudian juga bisa mikroorganisme, jamur, itu masuk ke dalam kategori bahaya biologi. Kemudian ada yang keempat namanya bahaya mekanis. Bahaya mekanis itu ini adalah bahaya-bahaya dari gerakan mesin atau titik jepit atau getaran atau alat pemotong yang berfungsi karena adanya suatu gaya mekanis. Itu adalah suatu bahaya mekanis. Jadi misalnya alat-alat yang kita gunakan menggunakan prinsip gaya mekanis, itu semuanya adalah bahaya mekanis. Kemudian bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi mungkin teman-teman sudah sering dengar sebagai praktisi K3 terkait ergonomi, itu adalah terkait masalah contohnya area terbatas untuk bergerak, itu bahaya ergonomis, atau postur tubuh kerja, atau kapasitas dari tubuh kita yang tidak sesuai dengan kondisi-kondisi area kerja. Itu termasuk dalam kategori bahaya ergonomis. Kemudian yang keenam adalah bahaya lingkungan. Bahaya lingkungan ini yang muncul dari keberadaan alamiah lingkungan, contohnya cuaca, kontur alam, itu masuk ke dalam kategori bahaya-bahaya lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah yang akhir-akhir ini sering diangkat isunya di para praktisi K3 adalah bahaya psikososial. Bahaya psikososial ini adalah bahaya yang tidak tampak dengan jelas, namun itu memberikan dampak yang signifikan untuk menimbulkan suatu risiko. Seperti sekarang ini yang banyak itu adalah intimidasi, penindasan, atau bullying. Teman-teman yang mungkin waktu zaman kuliah atau zaman kecil sering bullying, itu secara tidak sadar itu adalah suatu bahaya kalau di dunia kerja dapat memberikan risiko-risiko terhadap insiden. Kok bisa sih Pak bahaya psikis menjadi insiden? Contohnya nih, ada teman-teman yang dibully satu orang.
ya elah lu mah segitu aja lu pasti nggak bisa nih, diintimidasi, dibully, sehingga dia dipres dari teman-teman dari psikisnya, membuat dia terpicu untuk melakukan hal-hal pembuktian ke orang-orang lain, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang di luar dari kondisi-kondisi aman. Itu sudah banyak terjadi sebenarnya di lingkungan kerja. Teman-teman kalau mungkin baca-baca artikel-artikel K3, artikel kecelakaan kerja, banyak faktor-faktor psikososial ini juga dapat mempengaruhi terjadi kecelakaan di area kerja. Secara umum itu 6 kategori bahaya yang perlu kita refer atau perlu kita acu nanti ketika menyusun pelaksanaan penyusunan IBPR atau HIRA-DC. Kemudian risiko itu apa? Risiko kalau teman-teman praktisi atau akademisi K3 itu rata-rata itu adalah berbicara peluang dengan formulasi konsekuensi dikali likelihood atau dampaknya dikali dengan kemungkinan terjadinya. Tapi di sini saya memberikan sharing ke teman-teman. Bagi saya untuk risiko itu ada tambahan satu lagi terkait exposure. Keberadaan exposure dalam formulasi risiko ini adalah sebagai penentu akhir. Kenapa? Karena ketika konsekuensi dikali likelihood itu tingkatnya tinggi, tapi exposure-nya terhadap pekerja tidak ada, berarti risikonya jadi hilang, dikali 0. Jadi poin kunci suatu bahaya menjadi risiko itu ketika dia mendapat exposure kepada area kerja, kepada pekerja. Jadi kalau untuk di lingkungan kerja, contohnya nih, kita kerja ada eksplorasi di area hutan. Eksplorasi di area hutan, terus ada jalan setapak. Jalan setapak ini tuh udah dibangun sama masyarakat lama lah gitu. Oke, itu lurus. Tapi ternyata itu 5 meter sebelah kiri jalan setapak itu ternyata ada lubang nih. Lubang itu keberadaan lubang bahaya. Cuma karena tidak tereksposur sama akses jalannya pekerja, jadi itu tidak menjadi bahaya bagi pekerja tersebut. Mungkin dia bisa jadi bahaya untuk para binatang yang ada di hutan, bisa jadi. Nah, itulah dasarnya kenapa saya selalu menekankan kepada teman-teman yang sharing sama saya, berbicara risiko itu, dalam melihat risiko juga diperhatikan exposure-nya terhadap pekerja seperti apa. Mungkin bisa jadi pekerja atau mungkin bisa jadi ke alat kerja. Yang penting exposure itu harus ada. Kalau exposure-nya tidak ada, berarti risikonya 0. Berarti tidak ada risiko terhadap keberadaan bahaya tersebut. Itu sangat mungkin terjadi. Bahayanya banyak, tapi risikonya nggak ada. Iya, karena pekerja tidak ada di area sana. Wajar. Gitu. Nah, itu prinsip bahaya dan risiko yang benar-benar teman-teman semuanya harus dalam artian harus hatam dan jangan sampai bingung. Dan clear menjelaskan ketika departemen lain atau pekerja lain mempertanyakan tentang bahaya dan risiko, kita clear. Jangan sampai kita membuat teman-teman yang kita advise menjadi bingung terkait masalah bahaya dan risiko. Ini prinsip utama dari seorang praktisi HSE yang ada di lapangan maupun yang di kantoran samalah. Jadi prinsip ini jangan sampai salah. Kita mulai kikislah itu perspektif yang orang HSE sendiri membedakan bahaya dan risiko masih suka kebolak-balik, itu kita kikis dari sekarang. Mulai kita kikis, kita buktikan bahwa semua orang HSE itu udah persepsinya sama antara bahaya dan risiko, mau HSE di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, mau di kampus A, kampus B, kampus C, itu semuanya berbicara bahaya dan risiko, itu udah sama bahasanya. Sehingga nanti itu tidak ada lagi gap pemahaman ketika masuk ke dunia kerja. Kita masuk ke metode identifikasi bahaya dan risiko atau metode untuk mencari keberadaan bahaya dan menilai risiko di suatu pekerjaan. Secara umum ada 6 metode yang teman-teman bisa lakukan untuk mengidentifikasi keberadaan bahaya dan menilai risiko di area kerjanya. Yang pertama bisa dilakukan dengan metode observasi. Metode observasi ini mungkin teman-teman ini pekerjaan udah dilakukan, namun selama ini belum ada aware nih dari manajemen, dari orang HSE-nya selama ini. Mungkin HSE-nya baru dibentuk di perusahaan ini, tapi pekerjaannya udah berjalan nih.
Gimana cara orang HSE-nya nih mengidentifikasi bahaya dan risikonya? Silakan lakukan observasi ke pekerjaan tersebut. Lihat karyawannya kerja, step by step pekerjaannya apa aja, cakupan pekerjaannya apa aja, kemudian baru dilihat di situ. Oh, dia melakukan ini, bahaya yang akan dihadapi adalah ini. Bisa dilakukan seperti itu. Yang kedua, dapat dilakukan dengan metode daftar periksa. Teman-teman bisa mencari checklist langkah kerja yang bisa dimintakan kepada bagian operasional kerjanya. Kemudian dari checklist tersebut, teman-teman bisa membreakdown atau menganalisa kemungkinan bahaya yang ada di proses kerja tersebut apa, dan risiko terjadinya seperti apa. Bisa dilakukan seperti itu. Ini lebih mempermudah untuk teman-teman melakukan identifikasinya. Ini bisa dikombin nih 1 dan 2. Bawa daftar periksa, kemudian teman-teman observasi di lapangan. Nah, bisa juga. Kemudian yang ketiga, dapat melalui laporan yang terdahulu. Mungkin pekerjaan ini udah pernah dilakukan dan ada laporannya yang berisi tentang langkah-langkah kerjanya seperti apa, kemudian keberadaan bahaya seperti apa. Teman-teman bisa ngambil referensi itu untuk menyusun IBPR-nya atau HIRA-DC. Yang keempat, bisa melalui diskusi atau konsultasi. Ini cara yang sangat baik, yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan dengan memanggil pihak departemen dari operasional pekerjaan tersebut, diajak untuk diskusi, kita dikonsultasikan bersama-sama pekerjaannya apa aja, bahaya yang dihadapi di dalam proses pekerjaan apa, kemudian langkah apa, penilaian risiko yang akan kita lakukan seperti apa. Itu dilakukan secara konsultasi dan diskusi, sehingga di sini poin plusnya adalah departemen yang PIC atau departemen yang teman-teman ajak untuk diskusi merasa memiliki atas identifikasi ini, sehingga dia dapat menerapkan dengan lebih baik dalam operasional pekerjaannya dia. Kalau teman-teman misalkan sodorkan aja ini analisa orang HSE nih, lakukan ya. Ada tipikal departemen lain yang ibarat kata itu tidak nerima gitu loh. Ya ini kan kerjaan kalian HSE, saya cuma nerima dokumen ya udah selesai gitu loh. Kalau kalian teman-teman libatin mereka untuk pembuatannya, penyusunannya, paling nggak secara teoritis, secara psikisnya, yang menyusun itu dari departemen terkait merasa memiliki atas dokumen tersebut, sehingga mereka bisa membantu teman-teman HSE mensosialisasikan, mengkampanyekan, atau menginformasikan kepada orang-orang di departemennya dia bahwa kita harus mengacu ke IBPR. Itu poin plus kalau teman-teman menggunakan metode diskusi dan konsultasi. Kemudian yang kelima, bisa digunakan dari data investigasi kecelakaan. Dari data investigasi kecelakaan biasanya di sana penyebab dasar, penyebab langsung dan penyebab dasarnya telah diidentifikasi, kemudian dilihat di situ ternyata adanya keberadaan bahaya yang belum terkontrol atau keberadaan risiko yang belum terkontrol dari proses pekerjaan, sehingga dibuatkanlah IBPR untuk pekerjaan tersebut, bisa juga. Tapi di sini kan kalau kita menggunakan metode ini berarti metode reaksi dari suatu kejadian yang telah terjadi dulu. Tapi prinsipnya kita susun IBPR sebelum insiden terjadi, usahakan seperti itu. Kemudian yang keenam, bisa melalui dokumentasi-dokumentasi yang ada untuk pekerjaan tersebut. Misalkan pekerjaannya adalah pekerjaan maintenance unit. Misalkan servis mobil, pekerjaan servis mobil. Servis mobil itu untuk mobil kan ada manual book-nya, misalkan. Kemudian menggunakan oli atau menggunakan grease, itu ada MSDS-nya. Dokumen-dokumen tersebut bisa teman-teman gunakan sebagai referensi untuk menyusun IBPR dari pekerjaan tersebut. Nah, itu dia 6 metode identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang bisa teman-teman lakukan. Tapi kalau saya sarankan, teman-teman upayakan untuk melakukan metode yang keempat, yaitu diskusi dan konsultasi. Kalau bisa dikombin, lebih baik dikombin 1, 2, dan 4. Jadi yang lain itu bisa nanti pelengkap. 3, 5, 6 jadi pelengkap, itu lebih bagus. Karena kita harus juga bisa membangun bahasanya apa ya?
bisa dibilang harus membangun rasa kepemilikan dari keselamatan itu dari setiap pekerja itu. Sehingga dengan kita melibatkan mereka, mereka merasa lebih memiliki, sehingga mereka mau menerapkan apa yang sudah kita analisa, yang sudah kita rekomendasikan untuk keselamatan kerja. Itu metodenya. Kemudian kita lanjut dalam IBPR, menyusun Hiradese IBPR, kita pastinya mengacu pada matriks risiko untuk menilai tingkatan risiko dari pekerjaan, dari keberadaan bahaya tersebut. Matriks risiko ini adalah dalam bentuk tabel perhitungan tingkat risiko. Biasanya itu dari aspek impact atau dampaknya dilihat, kemudian dari aspek kemungkinannya atau frekuensinya itu juga dipertimbangkan. Biasanya sistemnya kali-kalian ya, antara likelihood sama konsekuensi, sehingga dapatlah dia di kelompok mana. Misalkan nih, matriks simple ini ada 4 kali 3. 0, 1, 2, 3 untuk kategori impact-nya, kemudian likelihood-nya ada 3, dari improbable, possible, dan probable. Nah, di sini tinggal dikalikan, misalkan impact-nya kategorinya 1, tolerable, kemudian kemungkinan terjadinya possible, kemudian dia masuk kategori kuning. Ini simple matrix. Dan prinsipnya, matriks ini tidak baku, teman-teman. Matriks risiko ini sangat bisa dimodif sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan dari perusahaan masing-masing. Saya berikan contoh nih beberapa matriks risiko. Ini ada matriks risiko 5 kali 5. Ada dampak manusia, properti, kemudian likelihood ini sampai 5, sering terjadi, 1-2 kali terjadi, 1-5, 1-15, hampir mustahil terjadi. Sistemnya dia ini mengkategorikan urutan 1-25. Dikategorikan 1-5 ternyata signifikan, tinggi, ini bisa diaju. Atau ada juga yang melakukan perkalian antara 1 dengan 1, seperti yang di bawah ini. Ketika probability atau likelihood-nya itu 1 dan tingkat keparahannya itu ada 3, berarti dia melakukan 1 kali 3 poinnya 3. Sehingga di sini untuk scoring 2 ada berapa kotak, scoring 4 ada berapa kotak, scoring 3 ada berapa kotak. Ini kembali murni ke kebijakan perusahaan masing-masing atau mengacu kepada referensi yang dianut oleh perusahaan masing-masing. Jadi ini tidak bersifat mutlak ya teman-teman. Ada yang menggunakan 3 kali 3, monggo. Ada yang menggunakan 4 kali 4, monggo. Ada yang menggunakan misalkan 6 kali 6, silahkan. Itu balik lagi ke perusahaan masing-masing, kebijakannya seperti apa. Nah, di sini saya cuma memberikan beberapa contoh yang ada. Yang mungkin teman-teman juga bisa search di Google beberapa contoh matriks risiko. Ini juga bakal banyak variasi yang teman-teman dapatkan. Prinsipnya adalah dikalikan dari likelihood sama keparahannya. Bisa jadi langsung kali. Ada sih teman-teman lain, beberapa perusahaan yang mempersimpel prosesnya, dia kalikan. Jadi ketika 1 kali 5 berarti poinnya 5 langsung kelihatan. Jadi tanpa melihat lagi dari tabelnya. Kalau di sini kita dituntut lihat tabel nih. A kali 3. Skornya berapa? Misalkan A kali 3 skornya 6. Berarti kategori tinggi. Nah, ini dituntut untuk emang harus mengacu melihat matriks ini untuk menilai risikonya. Kalau ini kan teman-teman bisa langsung, oke, 3 kali 2, 6. 6 itu warnanya kuning. Oke, menengah, silahkan. Nah, dalam IBPR, setelah kita melakukan identifikasi bahaya, telah melakukan penilaian risikonya, udah dapat kategori risikonya tinggi, menengah, atau rendah, atau mungkin signifikan, tinggi, sedang, rendah. Setelah kita dapat risiko tersebut, kita harus mengidentifikasi, menetapkan langkah-langkah pengendalian supaya risiko yang tadinya tinggi, yang tadinya signifikan, yang tadinya sedang, itu tidak terjadi dari proses pekerjaan tersebut. Maka kita harus melakukan pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini merupakan langkah-langkah yang akan kita lakukan supaya keberadaan bahaya dan risiko yang telah kita nilai tadi tidak menjadi realita. Untuk pengendalian risiko, secara umum semua mengacu pada hierarki pengendalian risiko. Piramida terbalik hierarki pengendalian risiko.
Itu mulai dari eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, dan APD atau PPE. Kita pahamin dulu, eliminasi ini apa sih yang dimaksud dengan eliminasi? Itu adalah untuk menghilangkan keberadaan bahayanya sehingga risikonya tidak terjadi. Sedangkan substitusi adalah kita mengganti keberadaan bahayanya dengan hal yang tidak berbahaya sehingga risikonya tidak terjadi. Engineering control adalah bisa jadi mengisolasi keberadaan bahaya tersebut dari paparan atau exposure dari pekerja maupun alat kerja. Itu bisa dilakukan engineering control, bisa isolasi, merubah desain, atau bikin penutup benda yang bergerak. Itu adalah engineering control, membatasin dari interaksi atau exposure terhadap pekerja maupun ke alat kerja. Administrative control itu adalah untuk merubah bagaimana para pekerja itu bekerja. Bisa jadi dirubah melalui prosedur kerjanya, dirubah melalui dengan adanya rambu-rambu pekerjaan, dirubah melalui training yang diberikan atau pemahaman yang diberikan, bisa banyak caranya untuk administrative control. Kemudian yang terakhir adalah PPE atau alat pelindung diri yang diberikan kepada pekerja untuk mengantisipasi jika risiko itu terjadi, yang konsekuensi yang diberikan kepada pekerjanya tidak menjadi sangat berat. Hierarki ini harus dilakukan secara berurutan. Jadi teman-teman kalau melihat melakukan identifikasi pengendalian risikonya, cari dulu bisa dieliminasi atau tidak. Kalau tidak, baru loncat ke substitusi. Kalau tidak ada lagi, baru loncat ke engineering control dan seterusnya sampai PPE. Jangan melakukan pengendalian risiko dimulai dari bawah, piramida yang terbalik, jangan. Yang penting ada APD, ya udah, yang penting kerja aman. Enggak. Kenapa APD itu tidak menjamin keamanan kerja? Yuk kita lihat dari bow tie frame dari risiko kontrol ini. Dari prinsip bow tie frame ini, teman-teman, kita lihat ada dua. Risk ini adalah bisa jadi accident yang mungkin terjadi atau hal yang tidak diinginkan terjadi. Itu sebelah kirinya ada keberadaan bahaya, sebelah kanannya ada konsekuensinya. Kalau kita melakukan pengendalian sebelum risiko itu terjadi, kita melakukan prevention. Itu masuk eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control. Itu masuk ke dalam masalah prevention. Kalau APD itu masuk protection, teman-teman. APD itu tidak bisa mencegah kecelakaannya. Kecelakaan terjadi, cuma dia bisa meminimalisir terjadinya konsekuensi. Sehingga kalau kita taruh di APD sebagai pengendali pertama untuk pelaksanaan kontrol risiko, berarti kita cuma memprotek konsekuensinya supaya tidak begitu parah. Risiko tetap terjadi. Nah, itulah kenapa jangan sampai terbalik melakukan pengendalian risiko. Yang penting APD paling gampang dilihat sama orang, yaudah APD kontrol pertama. Jangan. Nanti teman-teman bikin salah kaprah teman-teman di lapangan kalau kerja gitu. Yang penting APD aman kerja. Enggak ada rumusnya. Yang penting APD ada kerja aman. Enggak ada rumusnya seperti itu. APD itu hanya sifatnya protection. Kalau kita berbicara risiko kebakaran lah contohnya. Kebakaran kita ada menginstal hidran atau menginstal sprinkler di bangunan. Itu sifatnya protection, teman-teman. Jadi kebakaran bisa tetap terjadi, dia cuma akan aktif setelah kebakaran itu terjadi. Konsekuensinya tetap dapat, itu kita bisa memulai mengidentifikasi aktivitas pekerjaannya pertama kali. Misalkan ini kita pekerjaan kalau di tambang ya, misalkan pekerjaan hauling batu bara telah dieksplor dari pit menuju ke titik bisa jadi ke jetty, ke hopper, bisa jadi ke room atau penampungan batu bara sementara. Pengangkutan batu bara itu kita lakukan aktivitinya ngapain aja.
Mulai kita breakdown dulu satu-satu. Yang pertama itu adalah loading batu bara ke alat muatnya, ke dump truck-nya dari pit. Nah, itu aktivitas yang pertama. Aktivitas yang keduanya adalah dump truck-nya mobilisasi dari pit menuju ke room atau penampungan batu bara sementara. Itu aktivitas kedua. Yang ketiga aktivitasnya adalah unloading, berarti dumping. Dumping muatan oleh dump truck ke lokasi yang akan didumping. Berarti ada 3. Identifikasi dulu pekerjaannya. Bisa dimasukkan ke dalam master list pekerjaan, bisa gitu. Setelah kita identifikasi pekerjaannya, kita identifikasi tipe pekerjaannya juga. Tipenya ini apa maksudnya? Tipe pekerjaannya itu pekerjaan rutin atau tidak? Atau ini pekerjaan non rutin? Atau ini pekerjaan yang dilakukan hanya untuk pengendalian emergensi? Itu diidentifikasi juga. Kemudian baru teman-teman masuk identifikasi bahayanya. Bahayanya apa dari pekerjaan tersebut? Contohnya tadi loading. Loading itu bisa jadi unitnya kena bucket dari ekskavator, bisa. Itu bahaya. Itu risikonya. Berarti keberadaan bahayanya adalah terkait masalah alat beratnya sendiri. Yang bahaya itu adalah alat beratnya sendiri. Kemudian risikonya bisa jadi dia tersenggol dari bucket ekskavator. Kemudian masuk ke tahap kelima, penilaian risiko awal atau potensi risikonya dari pekerjaan tersebut. Kalau di sini saya mengkategorikan ini adalah bersifat opsional, tergantung lagi dari standar yang diberlakukan perusahaan masing-masing. Ada perusahaan yang mewajibkan penilaian risiko awal ini wajib harus ada, sehingga bisa dilihat berapa sih kita bisa menurunkan risiko awal ke risiko yang aktual. Ada juga perusahaan yang tidak peduli risiko awalnya. Terserah risiko awalnya apa, yang saya perlu tahu itu risiko aktual saat ini itu apa, sehingga kita hanya mengkontrol risiko aktual yang kita hadapi saat ini. Bebas, itu sifatnya opsional. Kemudian yang keenam, kita masuk ke identifikasi pengendalian risiko yang sudah dijalankan. Misalkan nih pekerjaan sudah berjalan, sudah ada prosedur kerja, berarti kita identifikasi dulu nih kontrol-kontrol risiko yang sudah ada itu apa aja. Baru nanti ke-7 kita penilaian risiko aktual atau risiko sisa. Ke-8 penetapan pengendalian tambahan dari risiko yang tersisa atau risiko aktual. Kemudian memasukkan referensi dari bisa jadi dari peraturan perundangan yang terkait pekerjaan tersebut, atau bisa jadi referensinya dari manual pengoperasian alat. Itu bisa jadikan referensi untuk membantu menetapkan kontrol terhadap risiko tersebut. Kemudian yang ke-10 ada tahapan review IBPR. Yuk kita bahas satu-satu. Identifikasi aktivitas pekerjaan itu kita membuat identifikasi yang saya sampaikan tadi, bisa teman-teman mintakan departemen atau section masing-masing untuk melist aktivitinya menjadi activity register, atau bisa ajak mereka untuk diskusi dan konsultasi menyusun activity register dari setiap section atau departemen itu. Kemudian bisa diidentifikasi per aktivitas besar, kemudian baru teman-teman breakdown. Misalkan gini, aktivitas dari departemen operasionalnya tambang, misalkan gitu. Dia ada aktivitas besarnya adalah untuk pengangkutan OB, proses untuk getting OB, getting batu bara, kemudian pengangkutan OB, pengangkutan batu bara, kemudian ya contohnya itu aktivitas besarnya. Baru teman-teman breakdown. Getting OB itu berarti pengambilan OB, berarti tahapannya apa aja? Loading OB dari oleh ekskavator ke dump truck. Kemudian mobilisasi dump truck yang bawa OB ke dampingan OB, kemudian dampingan unit dump truck mendamping OB di area dumping. Berarti ada sub activity-nya 3 lagi. Bisa dilakukan seperti itu. Kemudian tidak perlu diidentifikasi sampai tahapan langkah-langkah pekerjaan. Nah, di IBPR ini. Jadi teman-teman cukup sub activity-nya saja udah didapat, selesai untuk identifikasi aktivitasnya. Teman-teman tidak perlu sampai tahapannya. Misalkan nih kita loading OB ke dump truck. Yang pertama, si EXA harus
menyalakan unit EXA, kemudian habis menyalakan unit EXA, kemudian EXA-nya melakukan digging dengan dari mana, dari top loading kah, atau dia ambil double batch loading kah, seperti apa, di breakdown tidak perlu. Karena di sini untuk IBPR ini kita menilai risikonya per subactivity, jadi tidak per langkah kerja. Nah, itulah perbedaannya nanti ketika kita berbicara IBPR sama berbicara JSA. Kemudian kita masuk ke identifikasi tipe pekerjaan. Tipe pekerjaan yang saya sampaikan tadi ada yang rutin, ada yang non-rutin. Kalau teman-teman mengcombine dengan identifikasi aspek dampaknya lingkungan, teman-teman juga bisa mengidentifikasi pekerjaan jadi aktivitas normal, abnormal, dan emergensi. Nah, ini kembali ke perusahaannya masing-masing, di-combine nggak formnya HIRA DC ini antara keselamatan kerja dan kesehatannya dengan lingkungan atau tidak. Bisa di-combine, bisa dipisah. Itu kembali ke masing-masing yang enaknya seperti apa. Jadi, tuntutan dari identifikasi pekerjaan ini harus mencakup rutin dan tidak rutin kalau kita berbicara dalam keselamatan kerja. Itu referensinya dari mana? Ya dari ISO ada, dari SMK 3 ada. Jadi semua identifikasi risiko itu harus mencakup aktivitas rutin dan tidak rutin. Kemudian identifikasi bahayanya. Kita teman-teman kalau mempermudah identifikasi bahaya, ingat tadi 7 kategori bahaya, coba aja dicek. Oke, di aktivitas ini bahaya fisikanya ada atau enggak? Oh, ada ini. Bahaya biologinya ada, oh ini. Itu lebih mempermudah teman-teman untuk menangkap semua keberadaan bahaya. Jadi pola pikirnya terstruktur nih. Saya mau lihat bahaya dari suatu pekerjaan, ya udah per 7 item bahaya ini saya cek dulu satu-satu. Jadi lebih terarah gitu loh. Kalau teman-teman udah familiar, udah terbiasa identifikasi bahaya, bisa aja random. Pekerjaan ini bahayanya A, B, C, D, E, ini bahayanya, selesai. Itu kalau udah jam terbangnya udah tinggi, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman baru mulai menyusun dan tidak ada referensi, lebih baik dilakukan berdasarkan kategori kelompok bahayanya dulu, sehingga teman-teman tidak ada bahaya yang terhiding nanti dalam proses identifikasinya. Jangan sampai proses identifikasi kita ini tidak komplit bahaya yang kita identifikasi, sehingga menimbulkan celah terjadinya risiko nanti. Kalau dari saran saya, lebih baik teliti, nggak apa-apa pelan-pelan, satu persatu dicek dulu. Oke, faktor fisikanya, oh ternyata pekerjaan ini tidak ada keberadaan bahaya fisika, oke, dikosongkan. Atau di sini, oh ada nih ternyata masalah temperatur, oke temperatur. Itu akan lebih mempermudah dan lebih sistematik kerja teman-teman, lebih enak. Kemudian identifikasi risikonya. Dari keberadaan bahaya tadi yang udah teman-teman identifikasi, maka identifikasi lagi risiko dari keberadaan bahaya tersebut. Ingat, risiko yang harus kita identifikasi itu harus setiap keberadaan bahaya yang udah ada, harus tertuang risikonya apa. Jangan sampai teman-teman identifikasi bahaya, keberadaan bahayanya misalkan temperatur, tapi risiko heat stroke-nya nggak ada nih. Jadi nggak make sense gitu. Jadi IBPR-nya ini tidak menjadi acuan nanti untuk kerja, jadi sekedar administrasi. Jadi kalau misalkan bahaya ditemukan, bahayanya getaran, risikonya apa? Jadi misalkan low back pain, getaran, oh silakan. Berarti kan itu connect. Jangan sampai bahayanya A, risikonya ternyata mengacu kepada keberadaan bahaya C. Itu yang banyak ditemukan kalau saya lagi ngaudit, kalau saya lagi dimintain teman-teman dari perusahaan lain untuk nge-review IBPR mereka, ya banyak saya temukan itu seperti itu. Bahaya diidentifikasi sangat banyak, risikonya cuma terjatuh satu. Waduh. Jadi itu tidak matching. Jadi percuma kita mengidentifikasi bahaya, tapi risikonya tidak kita identifikasi sama dengan seperti itu. Nah, identifikasi risiko ini kita harus mencakup, kalau kita dokumennya hanya K3 saja, ya berarti kesehatan sama keselamatannya harus ada di sana. Tapi kalau teman-teman dikombin sama identifikasi aspek dampak lingkungannya juga, itu risiko lingkungannya juga atau dampak dari lingkungan itu harus masuk juga. Kalau misalkan dia diintegrasikan dengan quality management system ISO 9001 untuk penyusunan IBPR-nya, maka risiko quality-nya juga harus dimasukkan. Itu tergantung ke perusahaan masing-masing. Jadi berbicara risiko,
Ini bisa diperluas atau bisa dipersempit. Kemudian penilaian risiko awal, ini yang saya bilang tadi opsional, dari keberadaan bahaya dan risiko itu tadi yang sudah kita identifikasi, kita nilailah dengan matriks tabel matriks risiko tadi. Kategorinya berapa? Berarti risiko awal, kalau risiko awal kita lupakan dulu nih, kontrol yang udah ada tuh lupakan. Misalkan pekerjaannya, bahayanya, keberadaan, contoh yang mudah lah, keberadaan lantai licin, keberadaan bahayanya. Risiko terpleset tanpa ada rambu, tanpa ada apa, berarti itu kemungkinannya sangat tinggi terjadi. Orang tanpa lihat itu tidak tersamarkan, tidak terlihat jelas kalau itu licin, orang terpleset sangat mungkin terjadi. Itu bisa tinggi risikonya. Nah, itu untuk penilaian risiko awal. Kalau berbicara risiko awal, jangan sempat untuk memikirkan kontrol dulu. Ya udah, misalkan secara logikanya risiko ini, keberadaan bahaya ini, risiko ini, likelihood-nya sekian, konsekuensi sekian. Oke. Atau teman-teman bisa merefer dari riwayat kecelakaan yang terjadi. Bisa. Riwayat kejadian serupa di dunia kerja yang sama, bisa. Atau dari analisa potensi secara logis. Secara teori, secara logika, potensi itu mungkin terjadi. Atau secara logis, ini nggak mungkin. Cuma mungkin misalkan pekerjaan keberadaan lantai licin. Secara dampak itu bisa menyebabkan orang mati loh, orang meninggal loh kalau kepleset. Kepleset bisa meninggal. Cuma secara logisnya itu masuk ke dalam logika dalam penyusunan itu, yaitu kembali lagi dalam kondisi-kondisi di kejadian tersebut. Bisa jadi kalau misalkan nih yang licin itu, di area licin itu ternyata ada material-material yang berhamburan juga, yang berpotensi untuk benturan di kepala kalau terpleset, bisa menyebabkan meninggal, bisa. Itu bisa masuk risiko awal. Tapi misalkan ini licinnya di area-area yang empuk juga, ternyata bukan hal-hal material yang keras yang banyak, ya nggak mungkin juga itu langsung masuk ke fatality gitu loh risikonya. Konsekuensi levelnya gitu. Jadi harus jalan juga logika teman-teman di dalam menilai risiko awal. Setelah penilaian risiko awal, masuk ke pengendalian risiko existing. Jadi setelah itu teman-teman ngelis nih, apa nih kontrol yang sudah kita miliki, yang sudah dimiliki, bukan yang akan kita bikin, tapi yang sudah ada. Misalkan udah ada prosedur kerja, berarti ya udah itu kita masukkan dalam kontrol existing. Atau mungkin belum ada prosedur kerja, cuma ada APD doang nih. Ya udah APD saja yang masuk dikontrol dulu. Berarti kita perlu nanti kontrol tambahan setelah tahapan berikutnya. Jadi kalau yang existing ini yang sudah ada, kata kuncinya, yang sudah dimiliki. Jangan yang masih di awang-awang sudah kita masukin. Atau misalkan masih direncanakan mau bikin prosedur, udah dimasukin, padahal belum ditandatangan tuh prosedur sama manajemen. Itu tidak bisa masuk dalam pengendalian risiko existing. Kemudian baru setelah pengendalian risiko existing kita masukkan, kita nilai lagi risiko aktualnya. Nah, penilaian risiko aktual ini kita udah mempertimbangkan kontrol yang sudah ada. Misalkan tadi jalan licin, risiko terpleset, dan di situ kontrol yang sudah ada rambu. Berarti penilaian risiko aktualnya bisa jadi rendah karena sudah terkontrol dengan rambu misalkan. Jadi yang awalnya tinggi jadi turun ke rendah di aktualnya. Jadi untuk risiko aktual itu prinsipnya pertimbangkan keberadaan dari kontrol-kontrol yang sudah dimiliki sama perusahaan. Kemudian masuk ke tahapan berikutnya, penetapan pengendalian tambahan. Pengendalian tambahan yang kita tetapkan ini adalah kontrol-kontrol yang belum dimiliki dari penilaian risiko aktual. Jadi misalkan risiko kita ini tinggi, masih ada yang sedang, atau masih adanya kontrol lain, itu tidak terjadi, maka masuk pengendalian tambahan. Ikut tadi juga. Prinsipnya untuk menetapkan itu apa aja? Penetapan itu prinsipnya yang pertama ditetapkan jika nilai risiko belum masuk dalam kelompok acceptable risk. Mungkin ada
kenapa saya garis bawah acceptable risk? Mungkin ada beberapa perusahaan yang udah mengkategorikan, kalau udah masuk kategori matriks risiko rendah, kita udah terima risikonya. Ada mungkin yang udah masuk risiko sedang ke dalam kategori risiko rendah nomor 1 kali 1 di tabel matriksnya. Sebelum dia 1 kali 1 harus ada pengendalian tambahan. Ya silahkan, itu kembali ke kebijakan perusahaan masing-masing menyatakan acceptable risk mereka itu di level mana. Itu biasa tergantung lagi kondisi-kondisi internal perusahaannya. Kemudian dapat ditetapkan juga untuk kebutuhan improvement. Misalkan risk-nya udah di acceptable nih, tapi ada nih kemungkinan bisa kita improve di sana untuk kontrolnya. Silakan. Misalkan kita perlu penambahan prosedur, kita improve dari prosedur, silakan. Itu pengendalian tambahan. Kemudian wajib, misalkan pada pekerjaan tersebut sudah ada insiden yang terjadi dan baru-baru saja terjadi, maka kontrol pengendalian tambahan perlu kita lakukan. Ngambilnya dari mana? Ambillah dari rekomendasi hasil investigasi. Masukkan ke situ. Kemudian yang berikutnya adalah semua pengendalian tambahan wajib ditetapkan batas waktunya. Jadi setelah diidentifikasi pengendaliannya, teman-teman setlah due date-nya kapan. Harus selesai misalkan dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, harus dibikin. Kemudian terakhir, saat review berkala dapat dipindahkan menjadi risiko existing. Ya, maksudnya di sini adalah ketika kontrol tambahan itu sudah selesai dan sudah berjalan normal, sudah dilakukan di semua proses pekerjaan, teman-teman nanti bisa masukkan dia ke tabel di risiko existing lagi, karena udah dilakukan secara reguler. Begitu. Kemudian kita masuk dalam identifikasi referensi, ini sifatnya opsional, mengidentifikasi peraturan pemerintah terkait dengan proses pekerjaan tersebut. Misalkan bekerja di ketinggian, ada nggak regulasi pemerintah yang mengatur ketentuan bekerja di ketinggian? Kalau ada, masukkan referensi itu dan harus dimasukkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di regulasi tersebut masuk dalam kontrol. Kalau belum ada di existing, berarti harus masuk di additional control, additional pengendalian. Atau misalkan contohnya sekarang ada itu sertifikasi K3 lingkungan dari peraturan pemerintah sekarang. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang hygiene misalkan itu ada persyaratan K3 lingkungan, ya itu berarti harus dimasukkan di kontrol juga, harus ada personilnya seperti itu. Kalau sudah teman-teman masukkan di kontrol tambahan, atau kalau udah ada masuk di kontrol existing. Gitu. Kemudian dapat di-inline-kan dengan dokumen-dokumen identifikasi analisa peraturan perundangan yang teman-teman miliki. Kalau teman-teman menerapkan ISO SMK 3 kan ada kewajiban mengidentifikasi peraturan perundangan, bisa di-inline-kan juga dengan IBPR ini. Yang terakhir adalah melakukan review berkala. Jadi IBPR ini kalau udah dibikin, selesai administrasi, selesai disimpan di arsip, selesai tidak. Teman-teman harus lakukan itu berkala supaya menjadi tools atau menjadi acuan dalam pekerjaan, itu harus direview secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi aktual. IBPR ini atau HIRA DC di-review itu wajib ketika terjadi insiden pekerjaan tersebut. IBPR otomatis harus di-review tuh. Pasti ada yang bolong nih dari kontrolnya. Atau yang kedua, terdapatnya perubahan regulasi pemerintah. Ada pemerintah mengeluarkan regulasi terbaru terkait masalah persyaratan pekerjaan tertentu. Maka IBPR harus diupdate. Yang ketiga, terdapat perubahan metode atau peralatan atau area kerja pelaksanaan pekerjaan tersebut. Misalkan selama ini menggunakan alatnya tipenya tipe A. Sekarang ternyata perkembangan teknologi peralatan beralih ke peralatan tipe B. Ya teman-teman, IBPR harus direview juga. Tidak bisa menggunakan IBPR yang lama untuk peralatan tipe yang lama dengan menggunakan peralatan tipe yang baru. Kemudian apabila terjadi temuan audit, baik internal atau eksternal, maka dilakukanlah untuk review IBPR. Ini contoh formnya, form simple IBPR. Ini adalah form yang tidak menilai risiko awal. Dia langsung menilai risiko aktualnya. Jadi activity registernya apa, subactivity-nya apa, bahayanya apa, risikonya apa, kategorinya rutin non-rutin, pengendalian existing-nya apa, baru dia nilai risiko,
pengendalian tambahan yang diperlukan untuk risiko yang udah diukur itu apa, kemudian due date-nya kapan, referensinya apa. Ini contoh yang tidak menerapkan nilai risiko awal. Kalau diisi contohnya servis mobil di workshop, penggantian oli subaktivitinya, bahayanya fisikanya apa, panas, kimianya ada keberadaan oli, biologinya misalnya nggak ada. Kemudian mekanikalnya ada titik jepit di situ. Kemudian lingkungannya, environnya, area yang terbatas, misalnya penggantian oli, ergonomik. Area terbatas, mungkin area geraknya yang terbatas, lingkungannya nggak ada misalkan. Kemudian psikososialnya intimidasi. Kemudian risikonya apa? Itu panas tadi dehidrasi, oli tadi iritasi mata, bisa jadi terbakar, kemudian terjatuh, terpleset di titik jepit berarti terjepit, kemudian area terbatas terbukul atau terbentur, kemudian intimidasi, stres. Jadi dari semua bahaya, teman-teman harus identifikasi risiko yang mungkin terjadi. Jangan sampai nih di sini ada bahaya panas, di sini sama sekali nggak ada muncul risiko yang disebabkan karena keberadaan panas. Itu yang tadi saya bahas tadi, bahwa bahaya dan risiko harus matching. Kategorinya rutin atau tidak rutin, kegiatannya rutin atau tidak rutin, kembali ke bisnisnya perusahaan masing-masing. Kemudian pengendaliannya berdasarkan, untuk teman-teman mempermudah, lakukanlah berdasarkan hierarki pengendalian, dibikinlah kodenya eliminasi. Ada nggak yang bisa dieliminasi? Tidak. Substitusi ada nggak? Engineering control, misalkan apa? Dituliskan. Administrasi kontrol dituliskan, kemudian APD, supaya pengendalian ini tertata dengan baik dan tidak ada yang tertinggal. Lebih baik teman-teman coding lah dengan hierarki kontrolnya. Jadi itu terstruktur dalam penyusunannya. Kemudian baru teman-teman nilai risikonya, konsekuensinya, kategorinya misalkan 4 di matriksnya, kemudian likelihood-nya B. Kalau yang pakai tadi kita pakai sampling matrix yang ini ya, 4 dan B. Berarti kan kategori 14. Nah, kita sampling dari situ menggunakannya 4B, 14 sedang, kemudian pengendalian tambahan diperlukan atau tidak, misalkan ada pengadaan fasilitas air minum di area workshop yang selama ini belum ada untuk menghindari dehidrasi, silahkan. Due date-nya kapan, referensinya ada atau tidak. Ini contoh cara pengisiannya. Atau teman-teman juga bisa pakai form IBPR yang ada potensi risiko awalnya diidentifikasi, baru risiko aktual. Cara pengisiannya tetap sama, proses pekerjaannya, tipe pekerjaannya. Di sini mungkin dia cuma satu ya di form ini, jadi langsung ke sub activity pekerjaan. Jadi tidak dibagi 2 kolom, register activity, baru sub activity ini dijadiin satu. Ini kembali ke template sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Yang penting, tipe pekerjaan ada, jenis pekerjaan ada, tipe pekerjaan ada, sumber bahaya dan risikonya itu harus matching, baru penilaian awal, kontrol yang sudah ada, yang beneran ada, baru aktualnya apa, kontrol tambahan jika diperlukan, due date-nya dan referensi. Jadi harus diingat pentingnya IBPR adalah jadikan sebagai tools dalam bekerja, bukan hanya dokumen administrasi yang digunakan saat pemeriksaan. Itu untuk berbicara IBPR. Nah, kita masuk GSA nih teman-teman. GSA ini sama IBPR ini beda atau sama? Pastinya beda. Kalau kita berbicara GSA adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko dalam setiap langkah tahapan pekerjaan. Tadi kan kalau IBPR cukup dari kelompok kategori pekerjaan itu kita identifikasi bahaya dan risikonya. Sedangkan GSA itu per setiap langkah atau tahapan pekerjaan dan menetapkan pengendalian terhadap bahaya tersebut guna mencegah insiden itu terjadi. Nah, kapan GSA itu diperlukan? Kalau IBPR kan kita secara general project-nya mau dibikin, IBPR bikin dulu semuanya, bisa di awal project, bisa di tengah-tengah project kalau kita baru mau menerapkan K3, bisa dilakukan untuk general seluruh pekerjaan. Sedangkan GSA kapan diperlukan? Yang pertama saat ada pekerjaan baru yang kita lakukan. Misalkan selama ini kita belum ada pekerjaan untuk misalkan penggantian oli mesin A. Sekarang kita handle itu. Dulu kita kasih ke vendor, sekarang kita lakukan ini. Berarti kita bikin GSA-nya dulu saat pekerjaan baru dilakukan.
Sehingga kalau JSA itu udah kita bikin, udah berkali-kali kita lakukan pekerjaan itu, kita bisa menjadikan itu standar baku, bisa jadi prosedur, bisa jadi instruksi kerja. Kalau itu udah jadi kegiatan rutin yang akan kita lakukan, atau mungkin pekerjaan itu akan menjadi pekerjaan non rutin kita nih, bahwa kita akan melakukan pekerjaan ini terus-menerus sehingga kita tuangkanlah menjadi standar kerja yang baru, sehingga nanti pekerjaan itu bisa dimasukkan juga ke IBPR teman-teman KJL Hiradesi yang tadi juga. Kemudian yang kedua, saat adanya persyaratan pekerjaan tertentu. Biasanya JSA ini akan jadi persyaratan kalau kita berbicara masalah izin kerja. Di topik yang berikutnya nanti ke work permit, biasanya mempersyaratkan adanya keberadaan JSA. Maka kita atau risiko pekerjaan-pekerjaan yang berisiko sangat-sangat signifikan yang perlu untuk didetailkan keberadaan risikonya, bahaya dan risikonya, ya udah silahkan dilakukan. Itu kembali kepada kebutuhan dari pekerjaannya sendiri atau dari kebijakan perusahaan juga bisa. Kemudian yang ketiga, jika terjadi perbedaan dari pekerjaan tersebut, baik secara metode, peralatan, kondisi kerjanya, lingkungan, dan frekuensi kerjanya. Kalau berubah, jadi silakan lakukan JSA dulu sebelum dilakukan pekerjaan. Kemudian siapa yang membuat JSA? Pastinya pengawas. Kenapa? Karena pengawaslah yang tahu step by step pekerjaan tersebut. Jadi kalau kalau manajernya tahu, bisa tahu, ya manajer tahu. Cuma detail step by step itu lebih tahu di pengawas. Kondisi aktual saat itu. Maka yang bikin JSA itu harus seorang pengawasnya. Orang HSE aja kan bisa, Pak, bikin JSA-nya. Kami terima dari HSE aja kan bisa. Tidak. Karena HSE belum tentu. HSE itu tahu detail teknis pekerjaan step by step-nya. Itulah kenapa harus pengawas yang bikin JSA. HSE bisa membantu dalam mengarahkan atau memfasilitasi atau mengguidance atau menjadi advising untuk pembuatan JSA tersebut. Nah, alasannya kenapa memahami detail pekerjaan seorang pengawas, memahami teknis peralatan, memiliki kepentingan langsung untuk pekerjaan itu, kemudian memiliki tanggung jawab atas keselamatan pekerjaan di bawahnya. Kalau di dunia tambang, seorang pengawas itu punya tugas dan tanggung jawabnya itu salah satunya bertanggung jawab untuk keselamatan orang dan peralatan yang berada di bawah pengawasannya dia. Itu udah diatur dalam ketentuan regulasi perundang-undangan. Kemudian peran praktisi safety tadi sudah saya sebutkan, advisor, reviewer, evaluator, atau juga bisa fasilitator. Metodenya seperti apa sih penyusunan JSA? Pertama, hampir sama-sama IBPR tadi, bisa lakukan observasi dan diskusi. Ini misalkan teman-teman lihat proses kerjanya bersama pengawasnya, kemudian diskusi sama pengawasnya, tahapannya pekerjaannya tahapan pertama A, keberadaan bahayanya ini, keberadaan risikonya ini, kontrol yang kita harus berikan adalah A, gitu. Bisa langsung. Atau diskusi saja tanpa observasi juga bisa. Panggil pengawasnya, diskusi sama pengawasnya, bikin bisa. 2 pilihan metode penyusunan JSA. Kalau misalkan teman-teman punya waktu luang untuk menyusunnya, silakan lakukan observasi dan diskusi. Tapi kalau misalkan informasi keberadaan lapangannya sudah dapat clear dengan jelas dengan pengawasnya, silakan dengan diskusi saja. Langkah pembuatan JSA. Yang pertama, menguraikan langkah dan peralatan kerja yang kita gunakan. Jadi, misalkan langkah kerjanya. Tadi contohnya pekerjaan apa ya? Penggantian oli tadilah. Yang pertama uraiannya, persiapan, misalkan persiapan penggantian oli, mempersiapkan mesin dan kondisi mati, apa aja bahayanya, risikonya, kontrolnya apa. Kemudian habis dipersiapkan, kemudian membuka tutup membuang oli lama, misalkan buang oli lama, risikonya bahayanya apa, risikonya apa, kontrolnya apa. Kemudian pembersihan tangki oli, kemudian pengisian oli yang baru, kemudian penyelesaian. Itu harus di breakdown dulu langkah per langkahnya. Kemudian identifikasi bahaya dan risiko dari setiap langkah. Identifikasinya tadi persis sama seperti IBPR, kita
bahayanya yang 7 kategori itu harus diidentifikasi dulu satu persatu untuk setiap langkahnya, supaya teman-teman tidak ada bahaya yang sedikit. Kemudian setelah identifikasi bahaya dan risikonya dari setiap pekerjaan tersebut, teman-teman harus menetapkan pengendaliannya apa. Untuk JSA, untuk pengendaliannya ini ada prinsip yang teman-teman harus pahami dan jangan sampai keliru. Ketika teman-teman menuangkan kontrol atau pengendalian di JSA, itu harus menggunakan kata-kata pasti. Kalau di IBPR kita bisa menulis prosedur A kontrolnya, atau memastikan B, memastikan ini, bisa. Tapi kalau di JSA itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak kata kerja atau kata kerja pasti. Misalkan kita merekomendasikan untuk pengawas memastikan pekerjaan itu aman. Jadi pengawas memastikan pekerjaan itu aman sebelum dilakukan. Enggak. Jadi pengawas harus melakukan pemeriksaan persiapan pekerjaan. Bahasanya ganti seperti itu. Jadi itu harus dilakukan. Bahasanya itu jadi bahasa kata kerja. Otomatis PIC yang harus melakukan itu harus melakukan gitu loh. Tidak ada bahasa-bahasa yang ngawang lah, atau bahasa-bahasa yang normatif. Dan untuk pengendaliannya tetap mengacu kepada hierarki kontrol yang sama. Hierarki kontrol sama juga mengedepankan Bowtie frame untuk risiko kontrolnya. Setelah kita tetap pengendaliannya, kemudian mengajukan persetujuan dari JSA yang kita buat tersebut. Karena JSA itu harus disetujui sama otoritas-otoritas yang sudah ditetapkan dari perusahaan sesuai dengan standar di perusahaan yang berlaku. Bisa jadi ini yang melakukan persetujuan kalau di tambang itu untuk pekerjaan-pekerjaan kategorinya seperti risiko tinggi, itu harus sampai KTT. Atau kontraktor tambang berarti dia sampai PJO, harus tantangan JSA yang tersebut harus diketahui sama PJO sesuai standar yang berlaku di perusahaan masing-masing. Kalau di industri mungkin bisa jadi di manajer industri, di manajer pekerjaannya tersendiri. Bisa balik lagi ke standar yang berlaku. Kemudian terakhir sosialisasi dan dokumentasi. Jadi JSA setelah dibikin bukan berarti disimpan di arsipkan. Triknya teman-teman bikinlah JSA yang tulis tangan atau bikin JSA yang di belakangnya ada kolom tanda tangan semua partisipan yang akan bekerja. Sehingga semua tanda tangan udah mendapatkan sosialisasi. Jangan hanya JSA selesai dibacakan depan umum, JSA-nya ini selesai. Tanggung gugat teman-teman nanti itu tidak ditemukan. Jadi kalau bisa buatkan form yang di belakangnya ada kolom tanda tangan pekerja yang akan melakukan pekerjaan dan telah menyatakan telah menerima sosialisasi JSA. Baru didokumentasikan. Nah, ini contohnya JSA. Prinsipnya yang pertama itu uraikan langkah pekerjaan dulu. Ini kita ambil contoh mengganti lantai KIP yang keropos. Yang pertama menyiapkan peralatan penggantian. Bahayanya apa? Misalkan urutan pekerjaan ini satu, teman-teman identifikasi bahaya dan risikonya juga satu. Bahaya yang pertama berarti 1.1. Apa? Kemudian kalau ada lagi bahaya dan risiko lain berarti 1.2. Kemudian 1.3, 1.4. Kenapa ini coding ini diperlukan? Supaya ini tahu ini merefer ke pekerjaan yang mana di depannya. Demikian juga nanti upaya pengendaliannya, yang tahapan pengendalian mereka teman-teman identifikasi. Hindari jalan sempit dan jalan dilalui harus bersih dari barang-barang, misalnya itu. Ini mengacu pada 1.1.1. Berarti ini kontrol pertama untuk keberadaan bahaya yang pertama. Kalau yang ini 1.2.1 berarti ini kontrol pertama untuk keberadaan bahaya yang kedua. Ini kontrol kedua untuk keberadaan bahaya yang kedua. Jadi ini teridentifikasi jelas. Jadi keberadaan langkah kerja ini bahayanya ada berapa, per bahaya itu ada berapa kontrol. Sehingga semua itu terkontrol dengan baik. Ini untuk penyusunan JSA yang baik. Pak, Mas atau apa? Kenapa sebagian orang tidak menerapkan 1.1, 1.2 gitu kan? Atau tidak memberikan coding nomor, langsung aja ditulis 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sejauh ini
dibilang standar baku tidak. Tapi kalau misalkan teman-teman ada di tambang nanti ujian untuk mendapatkan sertifikasi POP, kalau tidak detail seperti ini, biasanya nilainya kurang. Itu aja. Biasakan aja dengan membuat dokumen yang standar supaya teman-teman terbiasa, sehingga ini jadi habit bahwa kita mengidentifikasinya secara terstruktur. Ini untuk contohnya sampai ke bawah. Ini masih tahapan kedua, seperti yang saya bilang tadi, 2, 2.1, 2.11, 2.12, 2.1 sampai 5. 3 ada 2 keberadaan bahaya dan risiko bisa. Kita membawa pola pikir kita secara struktur kalau bikinnya seperti ini. Sampai tahapan 4. Nah, JSA ini fact-nya adalah metode yang paling detail dalam mengidentifikasi bahaya dan risiko kerja. Karena dia step by step dan menilai kontrolnya itu satu persatu per bahaya yang ada di setiap step by step itu. Mungkin bisa jadi step pertama sama step kedua pekerjaan, keberadaan bahayanya sama, kemudian kontrolnya yang akan dilakukan sama juga. Boleh, tapi tetap diulang di bawahnya. Jangan misalkan sama dengan poin sekian. Misalkan di sinilah. Misalkan 321 ini sama dengan 213, sama dengan poin 213. Enggak boleh, tetap dituangkan. Jadi teman-teman untuk jadi tahu kontrol ini hanya untuk keberadaan step pekerjaan, langkah kerja sekian, keberadaan bahaya yang mana. Sehingga itu clear gitu. Inilah penilaian risiko yang paling detail. Itu untuk masalah JSA. Subpoin kita yang ketiga yang kita bahas hari ini adalah terkait work permit atau izin kerja. Izin kerja itu adalah suatu sistem untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan tertentu atau khusus atau pekerjaan berisiko tinggi berjalan dengan aman dan efisien. Jadi kalau teman-teman nanya, dasarnya kita bikin work permit itu dari mana sih? Itu sumbernya adalah dari, kalau teman-teman buka ISO 45001, itu ada di perencanaan, salah satu item dari perencanaan harus membuat sistem izin kerja work permit. Untuk pelaksanaan identifikasi risikonya itu ada di ISO 45001. Di SMK 3 juga dibahas secara tersendiri, itu terkait masalah izin kerja. Jadi referensinya dari mana kita harus bikin izin kerja dari standar yang sudah ada. SMK 3 ada, di ISO ada. Tapi ada nggak standar baku untuk work permit? Kalau teman-teman bertanya seperti itu. Standar baku work permit itu harus seperti apa? Secara pasti itu tidak ada standar, karena work permit ini kembali lagi ke perusahaan masing-masing, karena dia untuk memastikan pekerjaan tertentu khusus dan berisiko tinggi. Bisa jadi di pekerjaan tertentu, di perusahaan tertentu risiko tingginya itu banyak kategorinya, sehingga work permit yang harus yang masuk kategori work permit banyak, atau banyak pekerjaan khusus di sana sehingga ada work permit. Atau mungkin perusahaan skala kecil yang risikonya kecil, dia risikonya nggak ada yang tinggi, cuma dia memiliki pekerjaan tertentu yang harus melakukan work permit. Silakan, itu kembali ke lingkup perusahaannya, standar yang berlaku di perusahaan masing-masing. Tidak ada izin kerja itu harus mencakup izin panas, izin dingin, izin ini, izin tinggi, izin segala macam, itu harus ada semua secara standar. Tidak, kembali lagi ke keperluan perusahaan masing-masing. Nah, ketentuan work permit itu tahapan yang pertama saat persiapan pekerjaan atau pengajuan, yang harus teman-teman pastikan di dalam work permit itu adalah informasi rencana pekerjaannya itu jelas, kemudian didetailkan dengan baik, identifikasi peralatan yang digunakan untuk pekerjaan tersebut, kemudian otorisasi atau kompetensi pelaksana pekerjaannya diinformasikan, kemudian kebutuhan berbagai pihak yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut diinformasikan, misalkan ada kebutuhan pengawasan dari kepolisian jika diperlukan untuk pekerjaan tertentu, silahkan dimasukkan di dalam persiapan pengajuan tersebut. Kemudian rencana penanggulangan keadaan darurat, penilaian risiko dulu, baru rencana penanggulangan keadaan darurat. Jadi di dokumen pengajuan pasti harus ada rencana penanggulangan keadaan darurat yang spesifik untuk pekerjaan tersebut. Kemudian pelaksanaan pekerjaannya, teman-teman harus memberikan informasi kepada pihak terkait, mempersiapkan APD yang dibutuhkan, kemudian pemasangan rambu isolasi area kerja yang diperlukan.
kemudian briefing pekerjanya, kemudian pengawasan sepanjang pekerjaan, yang terakhir pemulihan area kerja setelah pekerjaan selesai. Ini ketentuan pelaksanaan work permit. Nah, kelompok work permit yang ada yang umum, saya di sini menjelaskan yang umum ada ya, bukan berarti ini mutlak harus ada work permit. Ini yang umum ada di beberapa macam perusahaan atau beberapa referensi atau beberapa perusahaan yang menerapkan ini. Yang pertama itu work permit untuk hot work permit, ini untuk izin kerja panas bahasa Indonesianya. Contohnya itu welding, grinding, cutting, yang berdekatan dengan keberadaan bahan yang mudah terbakar. Kemudian ada lagi yang namanya cool work permit. Ini untuk pekerjaan izin pekerjaan dingin. Ini contoh pekerjaan hidrotest, pneumatik test, atau pengecetan jika diperlukan. Ada beberapa perusahaan yang pengecetan itu diperlukan work permit, ada perusahaan yang tidak. Nah, itu kembali ke perusahaan masing-masing, klasifikasi work permit-nya seperti apa. Kemudian yang ketiga itu ada entry work permit, itu izin kerja untuk memasuki ruang terbatas. Itu bisa masuk tangki, masuk vessel, masuk separator, atau memasuki sewer, dan yang lain-lain lah. Kalau di tambang, beberapa perusahaan pun melakukan entry work permit untuk memasuki area pit. Jadi tidak semua karyawan tambang boleh masuk ke pit. Itu ada. Kemudian yang keempat ada izin pekerjaan penggalian. Ini contohnya bikin galian saluran, pekerjaan penggalian pipa. Ini ada yang menerapkan izin work permit ini. Kemudian yang kelima, electrical work permit yang terkait masalah kelistrikan. Yang keenam ada bekerja di ketinggian. Ini rata-rata ada setiap perusahaan beda-beda nih biasanya. Oke, 1,8 di ketinggian 1,8 meter. Tapi ada yang perusahaan yang membatasi dengan platform kerja yang aman. Ada yang perusahaan yang membatasi khusus untuk bekerja di atap atau seperti apa. Itu balik ke kebijakan perusahaan masing-masing. Yang ketujuh ada radiologi work permit. Ini biasanya ada di rumah sakit, izin kerja untuk yang berkaitan dengan sinar X atau sinar gamma. Alur work permit itu apa aja sih? Yang pertama itu dimulai dari pengajuan. Isi form pengajuan, lengkapi dokumen persyaratannya. Kemudian verifikasi dan register dari pengajuan tersebut ke PIC-nya, ada yang ke HSE, ada yang ke departemen khusus untuk izin kerja, itu balik ke perusahaan masing-masing, diverifikasi registernya kemana. Tapi untuk izin kerja aman, semuanya lari biasanya di HSE. Kemudian persetujuan pihak-pihak yang wajib menyetujui, kalau ditambang bisa jadi sampai di PJO, atau bisa jadi untuk pekerjaan tertentu harus sampai ke KTT. Kemudian persiapan pekerjaannya, menginformasikan, melakukan isolasi, kemudian pengawasan proses pekerjaan, kemudian pemulihan pasca pekerjaan tersebut untuk area kerjanya, yang terakhir pelaporan dan dokumentasi. Ingat, seorang HSE itu jangan lalai terkait masalah dokumentasi dan pelaporan. Kenapa? Karena bukti tanggung gugat kita ada di dokumentasi itu. Kita ngomong, oh saya udah advice dia kok Pak, saya udah ngasih pengarahan ke dia kok Pak, dan terjadi eksiden di situ gitu. Kalau teman-teman tidak ada dokumentasi membuktikan teman-teman udah memberikan advice, itu tidak bisa dinyatakan sebagai fakta kalau teman-teman telah memberikan advice. Masih untung kalau misalkan ada saksi yang menyaksikan, oke, bisa jadi bukti. Tapi pastikan kita terbiasa bekerja dengan mendokumentasikan apa yang kita kerjakan. Bukan berarti foto ya. Bisa jadi dengan form atau buku activity teman-teman yang ditandatangan dari berbagai pihak yang bisa meyakinkan bahwa itu tidak asal dibikin sepihak. Nah, yang penting di work permit ini adalah harus mencakup aspek pencegahan dari terjadinya risiko dan proteksi dari kejadian risiko itu secara spesifik sehingga konsekuensi yang akan terjadi tidak signifikan. Itu kenapa tadi di dokumen persyaratan, dokumen kelengkapan persyaratan tadi itu mencantumkan rencana penanggulangan keadaan darurat spesifik. Itu adalah sebagai proteksi kalau itu risikonya terjadi, konsekuensinya tidak begitu signifikan akan terjadi. Itu yang
yang harus teman-teman pahamin dalam mengimplementasikan work permit di area kerja. Mungkin itu materi kita di siang ini cukup hampir 1,5 jam ya teman-teman semuanya, mungkin lebih dari waktu yang diberikan sama moderator tadi nih. Kalau ada pertanyaan atau silakan Mas Denny atau Mas Randy, siapa yang memandu. Terima kasih. Oke, materinya luar biasa ya Bapak Ibu semua ya. Oke Bapak Ibu semua, kita masuk ke session yang kedua, yaitu di bagian Q&A. Boleh Pak Rizuli di stop share screen dulu. Oke, Bapak Ibu semua silakan tulis di bagian Q&A kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan hiradisi, JSA, dan work permit. Khususnya Bapak Ibu semua yang ingin nanti atau kedepannya atau sekarang sudah bekerja di pertambangan. Sebelumnya kita akan ada informasi terlebih dahulu dari Mas Randy. Silakan Mas Randy. Halo Randy. Ya, halo. Ya, silakan ada informasi. Oke, sebentar. Oke, baik Bapak Ibu semua, Media Tama menyelenggarakan untuk pelatihan ahli K3 umum, itu jadwal terdekatnya dari tanggal 22 Mei sampai dengan 8 Juni. Selanjutnya ada pelatihan auditor SMK 3 di bulan Mei di tanggal 24. Selanjutnya kita juga menyelenggarakan pelatihan ahli K3 listrik itu di tanggal 27 Mei ya. Kita juga ada pelatihan teknisi K3 listrik, ahli muda K3 konstruksi. Nah, untuk bulan Juni kita ada harga khusus yaitu satu paket dengan sertifikat BNSP melalui LSP K3 konstruksi. Selanjutnya kita juga ada pelatihan supervisor perancah, itu jadwal terdekatnya di tanggal 29 Mei. Kita juga ada pelatihan petugas P3K, lalu kita juga ada pelatihan petugas peran kebakaran kelas D. Nah, ini yang baru dari Media Tama, kita juga menyelenggarakan pelatihan operator forklift kelas 2 ya. Nah, jika ada yang ingin informasi detail untuk pelatihan sertifikasi Kemnaker RI atau BNSP ataupun in-house training, Bapak Ibu semua dapat menghubungi Media Tama di call center 021 2254 5432 atau bisa juga ke WA saya di 0857 7202 8632. Follow juga akun Instagram Media Tama di @mediatama, juga Facebooknya Media Tama di Tama Media Tama Sertifikasi. Jangan lupa nih kita subscribe juga channelnya Kak Cik Denny dan TikToknya Kak Cik Denny. Nah, dapatkan free jaket gaul bomber seharga 375.000. Syaratnya ini mudah sekali. Yang pertama sudah install aplikasi Mikrapro Platinum, lalu share sebanyak-banyaknya link YouTube Kak Cik Denny ke Facebook, LinkedIn, dan IG. Follow dan like sebanyak-banyaknya video TikTok Kak Cik Denny. Nah, setiap minggu kita akan tentukan pemenangnya. Untuk di minggu ini kita ada pemenangnya yaitu Pak Rizky Egar Winarko. Oke, selamat untuk Pak Rizky. Nah, ini beberapa praktisi yang sudah memakai jaket gaul dari Media Tama. Oke, Mas Randy, boleh kasih lihat yang tadi, yang poklip? Yang poklip. Oke, Bapak Ibu semua, Media Tama sekarang sudah bisa memberikan sertifikasi untuk SIO, ya. SIO alat berat seperti forklift, forklift kelas 1, kelas 2, crane 1, crane 2, overhead crane, termasuk juga excavator, dump truck, wheel loader, bulldozer, semua alat berat ya yang dibawa pesawat angkat dan angkut, Media Tama bisa lakukan. Tapi untuk in-house training. Tapi kalau untuk public training, kita hanya buka operator forklift kelas 2 saja. Nanti prakteknya kita akan prakteknya di pusat K3 atau Balai K3 di Jakarta. Ya, tepatnya di Jakarta Timur. Oke, terima kasih Mas Randy. Oke, Bapak Ibu semua, kita masuk ke Q&A. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan sudah ada banyak masuk. Silakan teman-teman semua untuk ketikkan di bagian Q&A-nya pertanyaan terkait dengan hiradisi, JSA, dan work permit. Pertanyaan pertama ada dari Pak Yusuf Wibowo. Katanya gini, Pak, mohon penjelasannya, RIS itu sumbernya dari mana? Jika saya memakai AS NZS 426-1999, apakah perlu diupdate lagi? Nah, silakan, Pak Rizuli. Oke, terima kasih Pak Yusuf Wibowo ya. Pak Yusuf Wibowo terkait referensi definisi RIS ya di sini. Kalau definisi RIS
kalau dari saya memberikan sharing atau diskusi sama praktisi ketiga, tidak terpatok pada salah satu referensi. Kenapa? Karena definisi secara definisi pasti hampir mirip semuanya. Risiko itu peluang terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan dari keberadaan bahaya. Definisi masih sama, cuma perkembangan yang perlu kita update itu adalah apakah perkembangan saat ini terkait perspektif risiko itu seperti apa. Jadi lebih ke perkembangan pola perspektif dan pola pikirnya kita. Kalau saya sih biasanya baca update yang terakhir itu di ISO Risk Management. Di situ lebih kompleks untuk berbicara risk. Mas Yusuf juga bisa baca di ISO tersebut untuk membuka perspektifnya terhadap risiko itu seperti apa. Jadi biasanya saya baca di ISO Risk Management. Kalau enggak, baca juga di buku-buku terkait yang mengupas risk management. Jadi kalau saya mencari definisi lebih baik ke risk management. Kenapa? Karena itu lebih komprehensif secara definisi kalau mereka gitu loh. Kalau kita berbicara risiko K3 saja, itu dia lebih ibarat kata itu lebih fokus lebih spesifik mencakup K3 definisi risikonya. Tapi itu akan membuat kita berpikir sangat-sangat terbatas untuk berbicara risiko. Kalau saran saya ya, secara saya pribadi, bacalah referensi-referensi risk management untuk memahami konsep risiko lebih luas dan lebih banyak perspektif yang bisa teman-teman implementasikan dalam proses bekerja. Mungkin itu. Kalau boleh saran mungkin di dalam prosedur atau instruksi kerja terkait dengan manajemen risiko dibuat di definisinya ya, biar clear ya, sama setiap perusahaan, setiap tempat kerja, misalkan proyek-proyeknya juga akan mengartikan risiko itu dengan arti yang sama untuk satu perusahaan tersebut gitu. Jadi ya. Kalau kita di perusahaan itu udah mendefinisikan lebih bagus. Jadi semua mengacu ke definisi yang sama. Tidak salah kalau Bapak dari ANSI ngambilnya, kalau dari manapun dituangkan di definisi silakan. Tapi kalau untuk saya sih biasanya kalau sharing sama teman-teman, kalau tingkatkanlah pola pikir kita untuk mengkaji risiko, jangan hanya menggunakan satu perspektif. Banyak referensi lebih baik. Dan yang terbaru sekarang itu yang sangat-sangat banyak mengupas perspektif risk itu adalah terkait perkembangan risk management. Karena sekarang nih risk management itu udah banyak perusahaan menggandengkan risk management sama K3 nih. Divisi HE sama risk management udah mulai digandeng-gandengin nih di banyak perusahaan. Itu membuat kita untuk kembali mengeksplor lagi terkait risk itu. Selama ini kan risk management itu kita berkutat sama financial risk. Sekarang ternyata udah nggak ke situ larinya. Orang HSE ini dipepetin ke risk management gitu. Nah, teman-teman juga harus bisa mengeksplor lebih luas seperti itu. Apalagi dikaitkan dengan ISO 31000 ya, mengenai risk management enterprise. Risk management di 31000 itu lebih ke arah ke bisnis ya, bukan ke K3 bisnis juga. Salah satu item di 31000 itu salah satunya dari risk management bisnis itu sangat dominan juga pembahas risk K3-nya. Jadi tetap ada risk keselamatannya tetap ada dalam pembahasan tersebut. Dia tidak melupakan. Jadi risk enterprise-nya itu lebih general, subnya itu tetap ada yang K3, ada finansial, ada citra perusahaan, risk citra segala macam itu banyak. Tapi perspektifnya lebih luas gitu. Jadi teman-teman kalau mau memperluas perspektif, jangan berhenti untuk membaca referensi yang di luar dari K3 yang masih inline, kayak risk management itu masih inline. Banyak perusahaan yang sekarang sudah menggandengkan K3 sama risk management, itu menjadi peluang sendiri untuk teman-teman di karirnya nanti. Oke. Lalu masih juga ada pertanyaan, apa beda JSA dan work permit dan kapan itu dipakai? Nah, ini langsung menjawab Pak Supriyadi dan Pak Nanang ya. Silakan. Oke. Beda JSA sama IBPR. IBPR tadi, JSA tadi udah saya kasih clue-nya. JSA ini yang spesifik detail, Bapak, spesifik detail per langkah kerja. Jadi misalkan nih Bapak mau ngerjain, taruhlah
kalau kita bahasa singkatnya ya bulan puasa, maaf ya kalau saya sebutin makanan ya. Mie instan yang terkenal ini di Indonesia kan di situ ada tahapannya tuh, langkahnya 1, 2, 3, direbus 3 menit segala macam. Nah, kalau kita berbicara JSA itu kita membreakdown risikonya per langkah-langkah itu. Sedangkan kalau IBPR kita membahas risiko, bahaya dan risikonya itu dalam proses memasak mie instan itu gitu loh. Jadi ini ada sedikit lebih general di IBPR, lebih spesifik detail di JSA. Kapan digunakan? Kalau JSA itu kalau kita belum punya standar atau pekerjaan baru, atau kita tidak memiliki prosedur kerjanya, sehingga kita belum tahu nih kontrol risikonya seperti apa, buatlah JSA. Kalau IBPR kapan dibikin? IBPR itu dibikin itu biasanya di awal proyek. Kita mau bikin proyek, misalkan proyek nambang di pit mana, bikinlah secara general IBPR-nya, mulai dari aktivitas land clearing-nya, mulai dari pengupasan topsoil, kemudian pekerjaan berikutnya adalah grabbing OB, kemudian grabbing coal, kemudian hauling. Nah, itu kelompok pekerjaan itu general-general kita identifikasi berdasarkan itu. Sedangkan JSA itu detail step by step per langkah kerja yang kita lakukan. Secara simpelnya saya selalu menyontohkan bikin mie instan. Oke. Jadi gitu ya Bapak Ibu semua ya, IBPR atau hiradisi ya, itu dibuatnya sebelum proyek berjalan dan ada kolom prioritas ya, di sana ada penilaian risiko. Jadi mana yang high risk, medium risk, low risk, extreme dan lain sebagainya. Sedangkan kalau JSA tadi digunakan pada saat di pekerjaannya ya. Jadi hiradisi sebelum, kalau JSA itu pada saat pelaksanaannya. Kalau misalkan ada metode, alat, bahan dan lainnya yang mengalami perubahan. Oke, ada pertanyaan lanjut nih. Siapa yang membuat hiradisi? Nah, silakan, Pak. Nah, hiradisi kalau teman-teman nih banyak perusahaan yang bikinkan ke HSE. HSE itu tugasmu kerjakan. Pak, saya kerjakan. Oke, Pak. Itu dibilang salah. Ya, emang aktualnya terjadi di banyak perusahaan seperti itu gitu. Tapi sebenarnya kewajiban yang bikin hiradisi ini, kalau dari saya memberikan perspektif ke semua orang bahwa kewajiban itu adalah kewajiban dari setiap departemen yang akan menjalankan kelompok kerja tersebut. Misalkan nih mau proyek baru nih, kita mau bikin hiradisi nih. Orang HSE itu nggak hafal semua langkah kerja. Misalkan nih orang HSE grabbing topsoil gitu kan. Grabbing topsoil dia tahu nggak detail bahaya grabbing topsoil? Nggak semua orang HSE itu tahu teknis detailnya. Kenapa tadi saya memberikan metode bikin hiradisi itu ada namanya konsultasi, diskusi dan konsultasi. Di disitulah bawalah departemen yang terkait kita bekerjakan bareng-bareng. Gitu. Apa perlu tim khusus? Sebaiknya itu ditunjuk setiap departemen itu ada yang bisa bertanggung jawab supaya itu termonitor. Tapi perlu atau tidaknya kembali ke kebijakan perusahaan masing-masing. Apakah manajemennya menyetujui harus ada tim khusus atau tidak? Tapi yang jelas teman-teman, HSE kita, fungsinya kita itu secara prinsipal itu memberikan fasilitator, advising, evaluator terhadap hiradisi yang sudah disusun sama setiap departemen. Kalau mereka tidak bisa menyusun, PR kita adalah kita memberikan edukasi ke mereka cara menyusunnya. Karena kita tidak tahu detail by detail risiko sebenarnya di dalam itu sejauh apa. Kecuali teman-teman turun langsung untuk pekerjaan tersebut ngawasin. Oh, saya akhirnya tahu nih, oh risikonya detailnya di sini ini. Silahkan. Tapi konsekuensinya adalah beban jobnya HSE makin menumpuk. Teman-teman tidak bisa mengerjakan yang lain hanya untuk berpatok ngerjain itu saja. Gitu. Gitu ya. Jadi hiradisi nggak mesti ahli K3 ya gitu ya Pak Rizuli ya. Yang penting diberikan pelatihan terkait dengan pelaksanaan atau pembuatan dari hiradisi. Kenapa? Karena kalau orang tersebut memang bekerja di sana, dia akan tahu persis kejadian apa, pernah ada kejadian kecelakaan, kapan dia kejadian, ataupun metode-metode kerjanya lebih spesifik diketahui oleh si pekerja gitu ya Pak Rizuli ya. Yes. Oke. Gitu ya Bapak Ibu semua ya, hiradisi wajib ada pelatihannya, dan yang latihnya pun kalau boleh saya tambahkan lagi harus orang yang berkompeten dalam hal ini. Kalau dari Kemenaker itu harus sudah bersertifikat TOT, Train of Trainer. Nah, itu kalau dari sisi SMK 3. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua melakukan internal pelatihan,
yang dilatih oleh si internal sendiri, yang melatihnya pun harus punya sertifikat teknis apa yang diajarkan dan sertifikat tambahan train of trainer gitu. Oke, sudah masuk ke pertanyaan session pertanyaan langsung bertanya dengan instruktur. Kebetulan di sini ada Pak Luki Tantra ya. Pak Luki Tantra ini adalah salah satu manajemen dari Transsafe. Silakan Pak Luki Tantra. Pak Luki Tantra. Wah, ini dari PJK. Selamat siang pula. Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak Luki. Selamat sore Pak Luki. Iya. Kayaknya perkenalannya salah orang apa salah ini kelebihan bener kayaknya ininya Pak Denny. Nama Pak Luki itu terkenal ya kan. Nah, jadi kita langsung tahu gitu ya. Waduh, mestinya saya tadi nggak pakai nama begini ya. Ya silakan Pak Luki. Iya, saya harus apresiasi ini bagus sekali aturannya Pak Denny ya. Jadi saya sudah ikut beberapa kali dan ini kalau nggak salah yang ketiga atau yang keempat, cuman baru kali ini nih saya nanya nih karena materinya Pak Rizuli tadi ada yang saya menarik juga tadi. Jadi gini, tadi Pak Rizuli tadi ada cerita kalau ditambang ini begitu, kalau ditambang ini begini gitu untuk model-model IBPR. Nah, saya penasaran juga sih karena saya jarang-jarang lihat ketambang sampai ngeliat IBPR orang. Nah, saya penasaran seberapa besar sih perbedaan IBPR antar perusahaan tambang atau perusahaan tambang dengan perusahaan di bidang SDM lainnya, misalnya I don't know, di panas bumi atau di migas. Itu maksud saya bentuknya itu apakah bentuknya tiba-tiba berbeda terbalik atau tiba-tiba nanti ada perubahan tambahan-tambahannya itu seperti apa Pak? Mohon informasinya nih Pak, saya lagi belajar hari ini nih. Terima kasih Pak Denny. Oke. Lagi mengosongkan gelas ya, pura-puranya ya gitu ya. Gelas saya memang kosong Pak, kalau saya gelasnya nggak kosong saya nggak masuk. Oke, terima kasih Pak Luki untuk pertanyaannya terkait masalah template IBPR kita DC, baik di tambang maupun di SDM yang lainnya, di migas segala macam. Itu secara template pasti akan ada perbedaan-perbedaan Pak. Di migas kadang-kadang itu di migas banyak yang di depannya itu hazop duluan. Hazid duluan yang dilakukan sebelum HIRA DC-nya sebagai persyaratan sebagai dokumen awal kalau untuk mau ikut tender atau mau ada proyek baru atau mau ada perubahan manajemen, change manajemen di sana, pekerjaan perubahan change manajemen, biasanya lebih banyak mereka menerapkan hazid duluan. Kalau di tambang itu biasanya beberapa perusahaan menerapkan risk assessment saja. Baru nanti setelah itu disetujuin baru dituangkan dalam IBPR. Langkahnya biasa seperti itu. Nah, di IBPR ini, template IBPR tambang sama template IBPR di migas pun, itu secara item yang harus ada di dalam situ, itu sama aja sebenarnya. Kan mengacu ketentuannya sama. Tapi urutan template-nya aja yang itu apa sih istilahnya? Kembali ke perusahaan masing-masing. Ada perusahaan yang mentemplatkan itu ada risiko awal, ada perusahaan yang tidak. Itu balik ke standar perusahaan masing-masing. Makanya ada dokumen kontrol di perusahaan masing-masing bikin standar, template yang kita berlakukan adalah seperti ini. Tapi isi dalam template itu rata-rata semuanya itu hampir sama. Itu ada activity-nya, kemudian ada identifikasi bahaya, tipe pekerjaannya, itu pekerjaannya itu rutin non-rutin, kemudian pekerjaan keberadaan bahaya, risiko, kontrolnya sama aja. Tapi yang perlu dipahami variasi dari template itu rata-rata ada di perusahaan masing-masing. Baik, makasih Pak. Jadi memang variasinya ada dan tergantung juga dari prosesnya ya, dari bisnis prosesnya atau dari proses kegiatannya gitu ya Pak ya. Biasanya gini Pak, migas biasanya ada ketentuan-ketentuan sendiri yang dikeluarkan oleh SKK Migas nih terkait masalah spesifikasi K3. Biasanya kita harus merefer ke sana juga. Kalau di pertambangan kan biasa ngacu kepada SMKP nih. SMKP dia mengeluarkan ketentuan terkait masalah risk assessment-nya seperti apa. Harus ada item apa aja di risk assessment SMKP. Jadi itu harus kita masukkan ke template kita juga. Gitu aja sih Pak. Tapi secara prinsip umumnya sama. Ya, baik. Makasih, Pak.
Ya, cukup puas Pak Denny. Saya kasih 2 jempol ya. Soalnya cuma 2 jempol saya yang bisa naik. Kalau 4-4-nya saya naikin jatuh saya, Pak. Pak Luki itu sebenarnya pertanyaan atau uji coba yang ngetes ya? Saya nanya beneran ya, Pak. Karena kan saya gelasnya kosong. Ayo kapan-kapan kita ngopi lah habis kickboxing ya. Oh, tim kickboxingnya kah ini? Oke, terima kasih Pak Luki. Thank you Pak Denny. Oke, Pak Luki salah satu manajemen dari JK3 Transif ya. Oke, lanjut kita pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu semua silakan gunakan tombol raise hand untuk bertanya langsung ke instruktur kita. Nanti akan saya berikan kesempatan untuk berbicara langsung. Saya langsung lanjut lagi pertanyaan yang ada di Q&A nih Pak. Nah, pertanyaan gini. Ini agak menarik juga nih. Dari Pak Ahyar Jadid nih dibilangnya, kalau misalkan pekerjaannya itu ruang terbatas ya, di dalamnya itu sudah ada pekerjaan panas, elektrikal dan lain-lain. Apakah work permit-nya itu hanya ruangan terbatas saja gitu loh. Nah, itu mungkin mengenai work permit. Apakah work permit-nya satu aja padahal di dalam ruangan terbatas itu ada elektrikal, ada pekerjaan panasnya atau cukup satu aja? Pak Ahyar Jadid. Oh, Pak ininya lagi keluar gangguan sinyal. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu semua, pastikan Bapak Ibu semua sudah menginstal aplikasi Mika Pro ya dan mengupgrade-nya ke Platinum. Ya, silakan dipilih mau 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Nah, Bapak Ibu semua setiap absen wajib melampirkan screenshot dari aplikasi Mika Pro tersebut. Tanpa ada screenshot tersebut, walaupun Bapak Ibu semua sudah absen, nggak bisa gitu. Halo Pak Rizuli, bisa gabung lagi? Oke, sorry terputus sepertinya jaringannya nih. Apa-apa. Oke. Jadi Pak Ahyar Jadid ini dia tuh bekerja di ruangan terbatas. Nah, di dalam ruangan terbatas itu ada pekerjaan lain seperti pekerjaan panas, pekerjaan elektrikal dan pekerjaan lain-lain. Apakah bisa dijadikan satu work permit untuk pekerjaan ruang terbatas atau harus dipisah-pisah work permit-nya? Oke. Pak Ahyar Jadid, mungkin tadi ketika di materi saya sempat menjelaskan bahwa dalam pengajuan work permit itu harus mencantumkan informasi rencana kerja yang detail, peralatan dan rencana kerjanya apa aja, kemudian spesifikasi dan kompetensi pelaksana pekerjaannya, itu harus diinformasikan, dan itu semua dituangkan dalam dokumen pengajuan. Apakah bisa dengan satu work permit? Jawabannya bisa. Bisa dengan satu work permit. Ataukah harus masing-masing dengan work permit? Bisa. Kenapa saya bisa jawab bisa dua-duanya? Itu kembali lagi ke standar perusahaannya dia sendiri. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Ada perusahaan yang meregisterkan work permit itu di beberapa perusahaan diregister per item pekerjaan. Oke, item pekerjaan masuk satu, kemudian di dalam ada hot permit satu lagi, dia bikin lagi, dia register lagi, bisa. Tapi secara prinsip itu bisa dilakukan dengan satu izin kerja. Izin memasuki area terbatas dengan rincian pekerjaan yang sudah disebutkan tadi, sehingga Bapak pas pengajuan udah mendetailkan risiko dan bahayanya, serta emergency plan-nya sudah seperti apa untuk keseluruhan pekerjaan tersebut. Itu bisa. Tapi kalau mau didetailkan satu persatu juga, monggo kembali ke standar yang ditetapkan sama perusahaannya masing-masing. Misalkan kalau satu ada yang klien yang emang kudu detail satu persatu work permit-nya, misalkan perusahaan yang harus menerapkan itu, kita kontraktornya harus ngikutin, ya monggo diikutin saja. Tapi secara prinsip itu bisa. Oke, itu ya teman-teman semua ya. Jadi kita tanya dulu ke standar dari work permit-nya di perusahaan internal Bapak itu seperti apa. Jadi intinya boleh-boleh aja digabung, tapi kita harus lihat juga standar prosedur atau IK-nya di internal perusahaan Bapak. Oke, lanjut ke Pak Tasno. Ya, Pak Tasno tanya tadi ya. Ini Pak Tasno sama kayak tadi. Siapa yang membuat JSA ya? Tadi udah diinfo ya, yang JSA boleh dari si pekerja, tapi si pekerja tersebut atau ini ada supervisor nih, boleh nggak nih Pak? Katanya bilang kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Tasno. Kalau di perusahaan saya, work permit harus dilampirkan JSA. Benar, biasanya itu work permit itu memang mempersyaratkan JSA. Bukan rata-rata lagi sih, emang pada mempersyaratkan JSA, karena terkait masalah detail
risiko dan bahaya dan risiko yang akan dihadapi untuk pekerjaan tersebut. Yang membuat JSA adalah supervisor. Apakah benar? Benar. Yang membuat adalah supervisor. Dari yang saya jelaskan tadi, membuat JSA itu adalah selevel supervisor dari pekerjaan tersebut, karena dialah yang tahu step by step langkah kerja, dialah yang tahu teknis dari peralatan kerja yang digunakan, risiko bahaya dari peralatan tersebut. Itu sehingga benar supervisor yang harus melakukan. Tapi misalkan kalau dipersyaratkan nanti harus level manager untuk izin kerja, ya monggo silakan, nggak apa-apa. Yang bikin tetap supervisor, nanti tanda tangan manajer silakan, monggo itu teknis administrasi silakan diatur di perusahaan Bapak masing-masing. Kemudian kalau perusahaan saya Hira DC, Hira-nya itu Hira RC, Hira DC. Dengan Hira DC. Oh, Hira RC sama Hira DC. Oh, sama Pak, itu sama aja Pak. Ada baru lagi opportunity kan, Hira RC, ya, Hira OP ya. Hira OP, opportunity. Itu sama aja sebenarnya semua. Semuanya sama, tapi ininya ya sistem manajemennya yang dipakai ada yang OSAS 18. Sistem manajemennya mengacunya ke siapa? Mengacu kemana? Kalau SMK 3 ya silakan. Kalau misalkan ISO 45001 karena di 45001 harus ada peluang saat ini dipersyaratkan, berarti kan harus masukin yang opportunity juga. Balik lagi kita menyusun untuk kebutuhan standar referensi yang mana. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Oke, Mas Bula juga nanya, apa beda Hira DC sama Hira dan Hira DC? Ya, sama aja ya Pak Rizuli ya, cuman Hira DC ada kontrolnya. Biasanya itu singkatan yang digunakan aja. Tapi kalau Hira, ada beberapa perusahaan yang membedakan Hira sama Hira DC, Pak. Oh gitu. Mungkin ini juga perlu dipastikan juga dulu. Ada Hira yang perusahaan, misalkan ya ada kita open tender baru, kita butuh Hira. Gitu. Hiranya itu biasanya hanya risk assessment yang hazard identification risk assessment yang sangat-sangat general banget. Hanya untuk kelengkapan dokumen persyaratan kajian ini pekerjaan ini layak atau tidak. Misalkan ada change management nih, ada change management kita ngerubah metode kerja A menjadi metode kerja B. Ini layak atau tidak biasanya pakai Hira yang general, yang sangat-sangat general. Setelah itu disetujui nanti baru diturunkanlah ke Hira DC. Hira DC-nya harus dibikin. Ada perusahaan yang bikin seperti itu. Tapi ada perusahaan yang cuma menggunakan Hira tapi sebenarnya esensinya Hira DC. Nah, itu balik lagi Bapak mungkin baca dulu di perusahaan itu standarnya, di referensi prosedurnya seperti apa. Apakah dia Hira itu sama dengan prinsip Hira DC, sehingga itu bisa jadi dokumen yang sama. Atau Hiranya itu dokumen yang khusus diperuntukkan untuk tertentu. Gitu. Karena saya pernah hadapi itu ada perusahaan yang menerapkan, oke, kita lakukan change management, submit dulu Hiranya. Disubmit Hira DC, tidak diterima. Karena kita perlu Hira dulu untuk menyatakan pekerjaan ini worth it bisa diteruskan atau tidak. Gitu. Oke, lanjut pertanyaan di PTW ya, Permit to Work dari Pak Muhammad Yusuf dan Pak Ihsan saya gabungin nih ya. Kapan PTW Permit to Work itu dijalankan dan nah misalkan petugasnya itu terbatas barengan gitu ya. Kontrol work permit itu kayak gimana Pak? Oke. Kapan work permit itu dijalankan, diperlukan? Diperlukan work permit itu seperti yang saya bilang tadi, kita itu kalau standar pekerjaan mana saja yang harus ada work permit, itu kembali ke perusahaan masing-masing. Ada perusahaan yang hot permit itu kategorinya hanya untuk pengelasan. Ada perusahaan yang hot permitnya itu banyak banget jenis pekerjaan yang harus hot permit. Itu balik ke perusahaan masing-masing pekerjaan mana yang memerlukan permit atau tidak. Karena tidak ada standar baku untuk jenis pekerjaan wajib work permit itu seperti apa. Tapi prinsip pelaksanaan work permit diatur dari referensi di SMK 3 ada, di ISO ada, cuma standar pekerjaan yang mana itu baru menjadi standar umum yang ibarat katakan umum ini perusahaan melakukan untuk pekerjaan ini. Baru seperti itu, belum ada referensi yang secara detail membahas work permit untuk pekerjaan klasifikasi ini harus ada, itu belum.
Jadi kapan dilakukan, balik ke referensi perusahaannya lagi. Kalau perusahaannya menerapkan banyak kategori work permit, biasanya itu banyak pekerjaan yang berisiko yang harus dikontrol. Tapi kalau perusahaannya itu menerapkan work permit-nya cuma sedikit, biasanya risiko pekerjaan di perusahaan tersebut tidak terlalu tinggi. Dan balik lagi, dan bagaimana cara kita mengkontrol dengan personil yang terbatas pelaksanaan dari work permit itu. Work permit di perusahaan prosedurnya seperti apa dulu, kita review dulu Pak. Pengajuan work permit ke HSE, oke, pengajuan dievaluasi, di asesmen di orang HSE, kemudian disetujui sampai level yang sudah ditetapkan. Pelaksana, pada bagian pelaksanaan pekerjaan, apakah HSE harus standby selama pekerjaan tersebut? Jawabannya tidak. Bisa didelegasikan ke orang-orang dari pengawas operasionalnya juga. Karena ingat prinsipnya, keselamatan kerja pekerja itu ada di bawah tanggung jawab pengawasnya langsung. Jadi Bapak bisa mendelegasikan pengawasannya tersebut ke pengawas operasional Departemen Pekerjaan itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendelegasikan? Tuangkan di prosedur work permit-nya. Kita jelas orang terbatas. Perusahaan tidak akan mungkin memberikan rekrutmen orang-orang hanya untuk mengawasi pekerjaan work permit. Diajukan aja di prosedurnya, disetujui sama manajemen bahwa registrasi dan evaluasi pelaksanaan work permit di HSE, namun pengawasan lapangan operasional pekerjaan dilakukan oleh departemen terkait masing-masing. Bisa dilakukan seperti itu. Yang penting kita siapkan prosedurnya sebagai dasar untuk mendelegasikan ke orang lain, ke departemen lain, dan pastikan orang yang kita delegasikan itu sudah mendapatkan pemahaman work permit dan pemahaman risiko pekerjaan yang setara. Itulah kenapa prosedur itu perlu ditetapkan sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing. Kita berbicara prosedur work permit, kita copy paste dari perusahaan A untuk perusahaan kita, nggak bisa. Kita sesuaikan lagi dengan perusahaan kita. Yang pertama adalah apakah pekerjaan itu ada di perusahaan kita atau tidak. Yang kedua, manpower kita mencukupi atau tidak. Sehingga kita bisa memodif prosedur itu sesuai dengan kondisi aktual perusahaan kita masing-masing. Gitu. Oke, luar biasa ya. Ini lagi nih, kalau misalkan JSA itu dibuat oleh orang yang berbeda, seperti ada Pak Rizky Akbar bertanya, ada pergantian pengawas di lapangan. Jadi yang membuatnya si A, terus diganti oleh si B, gitu loh. Ya, tanggung jawabnya untuk ganti di work permit itu. Itu gimana? Di JSA ini ya. Itu gimana Pak Rizuli? Masih berlaku nggak JSA itu? Kalau JSA berlaku, JSA itu kan dibikin oleh pengawasnya di pengawasnya pekerjaan tersebut, sehingga ketika pekerjaan tersebut ternyata diganti oleh pengawas saat JSA udah jadi nih yang tanda tangan si A nih, ternyata pas lagi kerja ternyata si pengawas si A nih bos merintahin ke yang lain diganti sama si B nih, berlaku nggak JSA-nya? Jawabannya masih berlaku, dengan catatan si B yang melakukan pengawasan ini juga memahami isi JSA itu juga, sepakat atau tidak. Kalau misalkan si B ini sepakat dengan JSA tersebut, di bagian yang membuatkan tambah aja tanda tangan dia namanya di situ. Jadi terbukti dia sudah oke dengan isi JSA ini dan disosialisasikan ke pekerjanya. Tapi misalkan kalau ada tambahan yang dirasa perlu sama si B, silakan tulis tangan lagi tambahan di situ. JSA itu tidak harus ketik print, nggak perlu. Tulis tangan aja, nggak apa-apa. Tulis tangan, ini ada tambahan risiko lakukan kontrol pelaksanaan A sebelum dilakukan ini. Tanda tangan di situ sama dia, kemudian ditandatangan lagi di approval-nya, kemudian disosialisasikan ke pekerja, semuanya tanda tangan ulang, bisa. Itu masih bisa berlaku. Jadi bukan kaku ya Bapak-Bapak, semuanya kita nggak kaku. Ganti pengawasnya, ganti bikin JSA baru, tanda tangan ulang dari awal, nggak perlu. Ganti orang silakan, yang penting si orang yang menggantikan itu udah setuju dengan JSA itu juga, bahwa risiko yang dia pahamin di pekerjaan tersebut sudah tercover semua, dia juga tanda tangan di situ. Oke, jadi gitu ya Pak Rizky ya. Jadi boleh ya pakai jasa yang lama, tapi harus diketahui oleh pengawas yang baru. Kalau setuju, jalankan. Kalau nggak setuju atau tambahan, silakan ditulis tangan aja, karena tulis tangan lebih otentik. Lalu ini, Pak Sinar Simbolon ini bertanya, kalau yang membuat JSA, IBPR itu orang kantor pusat, tapi dia tidak berkunjung ke site, jadi dia sistemnya hanya interview saja atau tanya-tanya aja sama orang site, itu sebenarnya diperbolehkan atau tidak itu membuat IBPR JSA-nya dan work permit?
membuat IBPR dari orang pusat via interview itu diperbolehkan? Boleh. Karena metode pembuatan IBPR di materi saya yang di awal tadi kan bisa dari observasi atau bisa dari sebentar, urutannya jadi saya lupa nih. Dari observasi, dari data kecelakaan. Nah, bisa observasi, bisa dari daftar periksa, bisa dari laporan, bisa dari diskusi dan konsultasi. Nah, bisa jadi prinsipnya orang HO itu diskusi sama orang lapangan dan konsultasi. Dia menuangkanlah dalam dokumen tersebut bisa. Cuma apakah itu valid atau tidak? Nanti kan IBPR JSA itu kan ada approval-nya. Nah, approval-nya itu harus juga melibatkan orang lapangan. Misalkan nih, manajer proyek lapangannya harus tanda tangan juga di situ. Sehingga dia mengamini dari identifikasi yang dilakukan oleh orang pusat. Bahwa itu semua udah masuk dalam item-item pekerjaan yang ada di proyeknya dia. Tanda tangannya jangan orang pusat semua tanda tangan. Kalau orang pusat semua tanda tangan, itu dokumen administratif untuk sertifikasi atau untuk tender biasanya. Tapi kalau udah pekerjaan udah mau kita jalankan, orang project manager lapangan juga harus tanda tangan. Karena tanda tangan dialah yang membuktikan bahwa itu udah sesuai dengan kondisi di itu. JSA, tapi kalau JSA, kalau saya pribadi, secara ketersediaan dokumen, kesahan dokumen, mau dibikin siapapun dia di Jakarta, di kantor pusat dan pelaksananya di proyek, sah itu masih bisa dianggap sah, tapi kalau untuk JSA tidak direkomendasikan seperti itu. Kenapa? Untuk JSA itu lebih baik dilakukan di lapangan langsung oleh yang akan bekerja. Kalau bisa tulis tangan, lebih baik tulis tangan deh. Karena itu lebih real dengan risikonya, bahayanya, dan yang disosialisasikan real daripada ketik. Nah, itu kalau saya pribadi sih seperti itu. Kalau bisa tulis tangan, silakan tulis tangan di lapangan daripada nungguin hasil ketikan dari Jakarta. Gitu. Yang penting dikonfirmasi oleh pekerja lapangan bahwa itu udah benar isian semuanya. Oke. Itu ya. Satu lagi nih Pak, sebelum kita tutup. Pak Kiswantoro. Pak Kiswantoro ini adalah perusahaan jasa keamanan, security outsourcing. Jadi dia, JSA dan JSA-nya dan work permit-nya itu yang ngebuat justru si pihak pengamanan di internal perusahaan itu. Nah, dia ini seorang outsourcing security. Nah, itu sebenarnya dibenarkan nggak yang kayak gitu, Pak? Membuat seperti itu. Halo, Pak Rizuli? Nge-freeze? Dia pekerja outsourcing-nya, kemudian yang bikin JSA pengamanannya adalah petugas HSE. Ya, halo? Ya, dengar. Halo? Ya, saya bisa dengar. Bisa dengar kah? Bisa. Oke. Kita sebagai petugas outsourcing dan dibikin oleh orang HSE. Nah, kalau dibikin sama oleh HSE dari perusahaannya tersebut dan diserahkan ke outsourcing-nya langsung, itu sah-sah saja. Karena pengawas dari outsourcing itu ada berarti orang HSE-nya. Kalau HSE-nya bikin sebagai pengawas, langsung sampaikan ke outsourcing-nya, oke, outsourcing-nya bisa terima, bisa menerima dari risiko-risiko yang disampaikan dari dokumen yang disiapkan oleh HSE-nya. Tapi sebagai orang outsourcing, jika kita merasa ada yang kurang dari yang dibikin sama HSE, Pak, ini ada risiko ini yang kurang, ada bahaya ini yang kurang, Pak, bisa dimasukkan. Itu boleh, kita memberikan masukan ke orang HSE-nya boleh. Karena biasanya tanda tangannya dilakukan oleh orang HSE di dokumen, silakan. Tapi kalau merasa kurang dari orang lapangan, kasih masukan untuk perbaikan dokumen tersebut. Itu aja.
Oke, luar biasa ya Bapak Ibu semua ya materi hari ini. Dan kita sudah di penghujung acara, tapi sebelum kita tutup, kita membutuhkan closing statement dari Pak Rizuli Akbar. Bagaimana teman-teman semua ini bisa membuat Hira DC, JSA, dan work permit secara efektif, efisien, sehingga dokumen-dokumen tersebut bukan hanya sekedar dokumen aja, tapi bisa terimplementasi di lapangan. Silakan Pak Rizuli. Oke, teman-teman semuanya, gimana caranya semua tools ini menjadi panduan kerja dan tidak menjadi dokumen administrasi saja? Prinsipnya adalah satu. Lakukan ini sesuai dengan kondisi aktual di lapangan dan lakukan, ibaratnya bahasanya begini, IBPR ini atau JSA lakukan dengan kondisi aktual, jangan dokumen yang copy paste dari yang udah ada. Kita punya arsip dokumen IBPR, arsip dokumen JSA, ambil, print, tanda tangan ulang, ya itu akan jadi administrasi saja. Tapi supaya jadi itu, lakukan sesuai dengan real. Ambil formnya, kita panggil orang yang terkait, kita kerjakan bareng-bareng. Oke, ini seperti ini, baru tandanya mengacu ke sana. Prinsipnya seperti itu. Jangan ambil arsip, print, tanda tangan. Itu akan hanya dokumentasi belaka. Dan yang terpenting adalah lakukanlah untuk evaluasi berkala terhadap semua dokumen tersebut sehingga teman-teman tahu kekurangan di sini sehingga kita lakukan perbaikan untuk ini siklus proses bisnis kita tetap ada improvement berkelanjutan. Oke, terima kasih Pak Rizuli atas closing statement-nya. Silakan Mas Randy untuk di closing. Halo, Mas Randy. Oke, baik. Kita sudah di penghujung acara ya, teman-teman semua. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan instruktur untuk berbagi ilmu, sharing-sharing terkait dengan topik hari ini yang sungguh luar biasa. Kami doakan semoga Pak Rizuli diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan rezeki berkah berlimpah, dan kebahagiaan. Amin. Oke, bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir, kami mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat di tempat kerja Bapak Ibu semua. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya Randy sebagai host, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di webinar Media Tama berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizuli atas bantuannya. Terima kasih buat teman-teman semua.